ya. Jadi ya, seperti itu ya. Jadi saya langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya sebelum menyampaikan materi yang dahsyat ini ya. Jadi kalau saya kan belajar ilmu mantra rezeki ini diijazahkan oleh gurunda saya yaitu gurunda Ustadz Nasrullah ya, gurunda kita Ustadz Nasrullah mengijazahkan ilmu magnet rezeki ini kepada saya. Dan saya mengijazahkan kembali kepada semua sahabat surga yang hadir pada malam kali ini ya. Jadi kalau saya bilang ajas tuh ilmu magnet rezeki, sahabat surga semua bilang kobil tuh. Kobil tuh itu artinya berarti saya terima gitu ya. Saya terima. Jadi ajas tuh ilmu magnet rezeki, kobil tuh. Kobiltu. Ajas tuh ilmu magnet rezeki, kobil tuh. Kobiltu. Ajas tuh ilmu magnet rezeki, kobil Kobiltu. tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Jadi kita baca salawat sudah, terus kita baca Al-Fatihah juga sudah ya, membaca doa juga sudah. Tadi dipimpin oleh Kak Aisyah ya, Masya Allah ya, Bismillah. Semoga dimudahkan untuk mempraktekkan ilmu ini dan mudah dipahami dan dimengerti. Maksudnya apa sih gitu ya, dan mudah mendapatkan mauna demi mauna, mauna demi mauna ya, keajaiban demi keajaiban yang bertubi-tubi ya, Masya Allah ya. Jadi saya makanya pentingnya kita tuh selalu harus istiqomah hadir dalam Zoom meeting. Jadi saling mengingatkan kebaikan. Karena ilmu magnet rezeki ini ada banyak jurusnya, ada 101 jurus ya. Salah satunya adalah kita bereskan me time with Allahnya. Selain kita bereskan me time with Allahnya itu, ibadah-ibadah kita semua kita bereskan ya. Yang tadinya mungkin sholatnya tidak tepat waktu, sholatnya tepat waktu. Mungkin yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong ya, mungkin tidak tahajud atau tidak sholat duha atau tidak pernah membaca Al-Quran. Jadi coba semua diperbaiki dan itu diperbaiki ibadahnya. Selain ibadahnya juga kita perbaiki rasa-rasa kita ya, rasa yang ada di dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita juga harus kita perbaiki selain ibadahnya itu diperbaiki, rasanya juga harus diperbaiki ya. Jadi kenapa sih harus rasa-rasa itu diperbaiki? Karena alam semesta ini Allah dan alam semesta ini menciptakan manusia, kita kan manusianya, ciptaan Allah ya. Jadi itu hak hidup kita itu hak hidup semua orang adalah bahagia dan berkelimpahan. Jadi udah ajaib hak hidup kita dari sananya. Jadi eh, ibarat Allah nih, Allah atau manusia menciptakan nih, saya kasih analogi adalah contoh misalnya orang paling pintar menciptakan HP yang paling termahal apa, iPhone tipe berapa gitu ya, ada yang 25 juta harganya. iPhone itu kan udah canggih banget. Nah, itu iPhone udah canggih banget dan pasti kan lengkap tuh fitur-fiturnya ya. Ada bisa YouTube, terus bisa TikTok, bisa Instagram, bisa Facebook, atau bisa WhatsApp, atau bisa buat telepon, video call, semua lengkap. Kalau HP yang canggih kan lengkap seperti itu. Beda sama HP yang harga 100 ribu, 200 ribu, jadi cuma bisa telepon aja gitu ya. Jadi, nah ini seseorang misalnya menciptakan HP yang paling tercanggih seperti itu. Semua fiturnya lengkap. Nah, jadi fiturnya sudah lengkap itu semua bisa gitu ya. Tapi HP yang tercanggih itu dikasih oleh misalnya nih contoh, mohon maaf, misalnya dikasih ke nenek-nenek yang gaptek, yang dia tidak mengerti ini fungsinya apa sih? Kalau ada telepon cara ngangkatnya gimana ya? Terus kalau misalnya mau pesan Shopee gitu, mau pesen Shopee Food kah, atau mau pesen apa lah gitu. Itu kan semua serba canggih ya. Tapi karena dipakai oleh nenek-nenek atau kakek-kakek yang gaptek, jadi dia malah justru bingung. Ini pakainya gimana sih HP-nya? Aduh, mau ada telepon masuk, pencet mau nyalahinnya gimana ya? Angkat teleponnya gimana? Nah, itu tidak paham. Seperti itu ya. Padahal itu udah canggih, udah SOP-nya itu udah canggih, udah ada fitur-fitur macam-macam semua lengkap, sampai kita mau pesan makanan pun bisa ya, langsung ting hadir di depan mata gitu ya. Jadi ya itu analoginya seperti itu, tapi dipakai oleh nenek-nenek atau kakek-kakek yang gaptek, dia nggak ngerti cara mengoperasikan HP tersebut. Nah, begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita manusia ini sudah defaultnya itu sudah hak hidup kita sudah bahagia dan berkelimpahan.
sudah ajaib, sudah bahagia, berkelimpahan, tapi kenapa sih kok masih belum ajaib, belum berkelimpahan? Saya berdoa begini nggak dikabulin, doa begitu nggak dikabulin gitu ya. Nah itu yang mau kita bahas pada malam kali ini. Makanya jadi lebih baik kaya raya atau kaya hati, kaya jiwanya gitu ya. Jadi karena ya hak hidup seseorang itu harus bahagia dan berkelimpahan serta ajaib ya, Masya Allah ya. Jadi karena persoalan-persoalan kita saat ini nih, saat di 2026, persoalan kita kan itu adalah hanya pantulan dari akarnya itu dari ada file-file dan memori-memori data kita di masa lalu kita yang belum kita terima dan belum kita lepas ya. Jadi itu terekam semua di sistem saraf tubuh kita. Jadi dia menyala di bawah sadar kita dan mengundang realita yang terjadi di tahun 2026 ini, yang realitanya kita saat ini mungkin dulunya pernah ada trauma-trauma di masa kecil ya. Mungkin misalnya contoh di masa kecilnya dulu nih, contoh trauma di masa kecil contohnya adalah seperti ini, contoh peristiwa di masa kecil mungkin di saat kita masih di dalam kandungan atau pas sudah lahir nih, contoh waktu di dalam kandungan itu sudah merekam tuh bayi yang ada di dalam kandungan kita tuh sudah merekam ibunya ini selalu bahagia atau selalu sedih terus ya, selalu ketakutan, kecemasan, kegalauan gitu. Nah contohnya adalah misalnya dia lagi di dalam kandungan nih si bayi ini, karena kan kemarin ada yang konsultasi kepada saya dan dia ternyata saya cari akar di masa lalunya apa nih. Oh dia ternyata dulu pas lagi di dalam kandungan ibunya dulu di masa kecil, ternyata pas lagi mengandung anaknya itu yang konsultasi kepada saya, ternyata ibunya itu dulu udah ada peraturan di dalam keluarganya itu harus melahirkan anak laki-laki gitu. Sedangkan itu si ibu itu melahirinnya anak perempuan lagi gitu ya. Jadi akhirnya suaminya selalu marah-marah ke dia. Ih kamu ini kok kenapa lahir anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan. Pokoknya ini sekarang lagi hamil lagi anak keempat kalau perempuan lagi. Pokoknya udah dimaki-maki, di KDRT, di apa. Jadi kan akhirnya si ibu itu lagi mengandung anak di dalam kandungan itu. Akhirnya dia kesedihan ya, kecemasan, kekhawatiran yang hadir di dalam tubuh si ibu yang mengandung itu. Akhirnya si anak itu, si bayi itu merekam tuh. Merekam di dalam peristiwa di dalam perut si ibunya itu ya. Terus tiba-tiba pas dia sudah lahir, tiba-tiba lahirnya anak perempuan lagi kan. Akhirnya suami marah-marah lah, apalah gitu-gitu ya. Nah akhirnya dia tidak merasakan kebahagiaan. Nah si ibu itu tidak merasakan kebahagiaan. Akhirnya terekam di memori bawah sadar di dalam si janin itu. Janin itu lahir. Nah pas lahir, nah, terus dia melewati peristiwa-peristiwa dia tuh di masa kecil. Mungkin di waktu pas dia masih baru lahir, di usia 5 tahun, terus dia masuk SD, SMP ya. Terus dia mungkin pas lagi sekolah, dia telat ke sekolah, terus mandinya mungkin pas lagi mau berangkat sekolah dibangunin tidak mudah ya. Terus akhirnya si ibu itu karena tidak pernah merasakan kebahagiaan pas menikah sama suaminya, akhirnya dia tuh melampiaskan lagi kepada anaknya. Akhirnya anaknya itu sering mungkin dicubit, dipukul, diguyur di kamar mandi kalau diguyur pakai air kalau dia tidak mudah dibangunin gitu kan. Akhirnya dia merasa sedih dong si anak itu. Nah, merasa sedih, merasa sakit hati, merasa kesel, merasa kecewa yang dia rasakan. Nah, itu terekam tuh di memori file-file di masa lalu si anak tersebut. Akhirnya si anak tersebut tidak merasakan kebahagiaan ya. Itu yang terekam. Nah, mungkin pas lagi mau mainan, eh, mau beli mainan ini, mau beli mainan itu, nggak dikasih beli, nggak dibelikan. Akhirnya kan dia sedih, kecewa, sakit hati sama orang tuanya gitu ya. Dan misalnya takut jatuh atau takut apa? Mungkin ada teman-teman di sini yang pernah merasakan, pernah nggak pernah terus dia juga pernah dikasih file data seperti ini sama orang tuanya. Nah, kamu nanti kalau sudah besar, mungkin kamu nanti kalau pas lagi usaha kamu misalnya udah sukses, udah tinggi melangit gitu ya, udah sukses, nanti tiba-tiba kamu nanti akan jatuh, nah nanti kamu itu ada masa itu nanti kalau kamu udah udah melambung tinggi, tiba-tiba kamu nanti akan jatuh gitu, akan jatuh nah entah itu nanti kamu pokoknya ya kayak gitu, roda itu berputar gitu ya. Jadi nanti saat kamu sudah sukses kamu nanti akan jatuh gitu.
Nah, itu akhirnya si anak itu mengangguk, oh gitu ya Bu. Berarti kalau kalau nanti kita sukses, suatu saat nanti kita akan jatuh lagi ya Bu. Iya, anak itu tuh mengangguk dan mengangguk-mengangguk karena sudah direkam memorinya dia dari masih kecil mengangguk. Oh gitu ya Bu. Itulah yang jadi file, jadi data. Jadi data di anak tersebut. Akhirnya terjadilah di anak tersebut, dia konsultasi kepada saya, terjadilah ke anak usia dia sekarang saat ini udah 50 ke atas ya. Terjadilah pas dia lagi apa karirnya lagi melanjak tinggi, tiba-tiba down, tiba-tiba down karena apa? Sudah terekam di memori alam bawah sadar dia masih kecil sudah dikasih nama. Kayak hati-hati tuh ibu-ibu atau yang sudah menjadi orang tua ya, hati-hati kalau bicara kepada anaknya itu nanti jadi data. Dan hati-hati ibu-ibu atau bapak-bapak di sini yang mungkin lagi marah sama pasangan hidupnya atau lagi berantem, lagi kecewa, lagi sedih gitu ya. Terus cerita sama anak, jangan, hati-hati itu nanti akan jadi data tuh Pak. Nanti akhirnya terekam. Nah, terekam akhirnya terjadi looping. Looping itu adalah pengulangan, pengulangan, pengulangan. Jadi mengulang lagi kejadiannya. Kok saya bolak-balik ditipu lagi ya? Kok saya bolak-balik kecewa lagi ya? Kok saya bolak-balik sedih lagi ya? Itu yang menjadi looping ya. Karena data-data di masa lalu itu pertama kali dia merasa kecewa kapan, merasa sedih kapan, merasa sakit hati kapan. Nah, itu yang menjadi data akar persoalan dia di masa kecil ya. Jadi seperti itu ya. Itu yang harus kita rilis, kita lepaskan, lupakan, maafkan ya. Jadi itu yang menjadi akar-akar persoalan kita nih saat ini, akar-akar masalah itu karena ada memori yang tersimpan di masa lalu kita, ada trauma kah, atau melihat orang tua KDRT kah, atau melihat apa papa mama berpisah, bercerai, itu yang menjadi looping, menjadi memori terekam di alam bawah sadarnya si anak tersebut dan itu yang menjadi belief system ya. Jadi nanti kamu kalau udah besar, kalau misalnya kalau udah sukses nanti akan nungkik lagi, nanti naik lagi, nungkik lagi, naik lagi, nungkik lagi. Nah, itu yang menjadi belief system ya. Jadi itu yang di labeling. Mungkin kamu tuh anak nggak pinter nak, kamu tuh udah sekolahnya di sini aja gitu. Kita nih orang miskin, orang nggak punya, udah sekolahnya di sininya. Nah, itu jadi labeling si anak gitu ya. Jadi hati-hati ya. Jadi itu atau ada emosi terpendam di masa lalu ya. Terus ya itu yang menjadi apa realita yang saat ini terjadi di 2026. Realitanya seperti kayak cermin. Cermin ini kan cermin ini memantulkan apa yang ada di dalam bagasi emosi di dalam tubuh kita. Ini ada cerminnya. Nah, itu akan memantulkan apa yang ada di dalam bagasi emosi kita, yang ada di dalam diri kita, rasa yang hadir itu yang terpancar di alam semesta, itu yang menjadi cermin raksasa yang memantulkan kembali kepada kehidupan kita. Jadi akhirnya yaitu, jadi emosi data kita di 2026 ini harus dilepaskan, dimaafkan, dilupakan ya gitu ya. Jadi di sini coba tolong dicatat teman-teman, mungkin masih ada yang rasa-rasa putus asa ya. Mungkin dulunya pernah putus asa sama mantan suami kah, atau mantan istri kah, atau pernah putus asa atau sedih atau cemas atau ada rasa-rasa bersalah atau ada rasa sakit hati ya sama orang tua, sama mertua, sama siapapun itu, sama ipar-ipar ya, sama adik ipar, kakak ipar gitu ya. Atau ada rasa benci, rasa kecewa, rasa kesel, rasa takut, takut nanti ditagi debt collector, ditagi amanah-amanah gitu. Nah, terus ada rasa bingung, menyesal gitu ya. Terus ada rasa panik, aduh ini gimana nih? SPP anak-anak belum dibayar gitu ya. Ada rasa panik, ada rasa khawatir, ada rasa marah. Nah, itu adalah frekuensi-frekuensi di bawah 200 Hz ya. Jadi, sedangkan energi uang, energi keberlimpahan ya, itu energinya harus ada di atas 200 Hz. Caranya gimana? Supaya kita energi selalu ada di atas 200 Hz ya. Nah, itu adalah jadi rasa menderita. Aduh, aku nih paling menderita nih. Kok hidup ini nggak adil ya? Kok hidup ini seperti ini ya? Gitu ya. Nah, itu rasa-rasa itu rasa-rasa frekuensi di bawah 200 Hz ya.
Jadi ada hutang, ada piutang ya. Jadi kalau dia mana rezeki kan udah ada disiplin kata ya. Jadi kita nggak bilang hutang lagi, tapi ada amanah atau ada piutang sama orang yang belum dibayar-bayar. Nah, itu dan lain-lain ya seperti itu. Jadi realitanya seperti itu. Jadi realitas saat ini tuh akhirnya seperti itu ya. Jadi rasa-rasa itu yang melahirkan rasa sedih, dikejar-kejar hutang, nggak selesai-selesai. Nah, itu kita harus lepaskan. Harus lepaskan, maafkan karena alam semesta ini tidak ngebaca ya Allah saya mau seperti ini misalnya kita lagi berdoa gitu ya. Nah, itu yang dibaca oleh alam semesta dan eh, energi tanpa batas di alam semesta ini itu dia ngebaca getaran tubuh kita. Kita frekuensi getaran tubuhnya itu masih ada rasa putus asa nggak? Masih ada rasa sedih nggak? Masih ada rasa bersalah nggak? Masih ada rasa sakit hati nggak? Rasa kecewa nggak? Rasa kesel, takut, ya? Takut, aduh aku takut, takut ini, takut itu, takut ditagih debt collector, takut semua rasa-rasa itu hadir ya. Jadi eh, mungkin pernah ngelihat mungkin apa lihat orang tua kita pas lagi dikejar-kejar dari kolektor, lagi dimaki-maki apa. Nah, itu yang jadi data toh ya. Jadi kita tuh yang jadi data dan jadi realita kita saat ini ya. Jadi ya itu akar memori file di masa kecilnya itu kita belum terima dan kita belum melepaskan ya. Jadi ya itu terekam dan tersimpan di sistem saraf tubuh kita. Jadi itu yang menjadi getaran-getaran di dalam tubuh kita ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi coba yuk kita lepaskan semuanya. Nah, jadi kita harus tahu nih, siapakah diri kita sih sebenarnya ya. Jadi realita hidup kita ini tentang asumsi yang kita yakinin saat ini. Siapakah diri kita, terus identitas diri kita ini kayak gimana, bagaimana kamu semua sahabat surga ini ngelihat siapakah diri kita ya. Jadi kita tuh harus tahu. Jadi kita harus berprasangka baik kepada Allah harus di atas rata-rata nih. Dan harus bersyukur di atas rata-rata. Jadi nanti rasakan deh sensasinya. Kamu sudah rasakan sensasinya. Caranya gimana sih supaya kita selalu frekuensi di atas 200 Hz ke atas? Caranya kayak gimana caranya? Caranya adalah eh yang tadi seperti tadi nenek-nenek tadi ya udah dikasih HP canggih apa canggih tapi dia tidak bisa mengoperasikannya seperti kita juga nih manusia jangan sampai melanggar aturan semesta yang sudah yang tadi saya sebutkan aturannya tuh jangan dilanggar ya jangan dilanggar kalau kita langgar akhirnya getaran tubuh kita tuh menampilkan frekuensi di bawah 200 jadinya. Caranya gimana supaya tetap naik di atas 200 Hz ke atas? Itu caranya selalu bersyukur, bahagia, dan berterima kasih ya. Jadi mulai dari bangun tidur. Jadi dari mulai bangun tidur ya. Karena gelombang theta dan alfa tidak bisa membedakan itu kita lagi berhayal atau sudah menjadi kenyataan. Nah, coba dari bangun tidur kita udah ibaratnya kayak perusahaan nih perusahaan sudah membuat SOP perusahaan. Oh, kalau karyawan kalau mau masuk ke kantor, SOP-nya perusahaan harus pinjer-pin dulu absen. Nah, itu absen. Kalau kamu tidak absen, nanti kena SP1, SP2, SP3. Nah, itu kan pelanggaran ya kan. Nah, itu perusahaan aja punya peraturan-peraturan. Nah, alam semesta dan Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai peraturan-peraturan. Nah, peraturan Allah itu harus kita taati gitu ya. Taati ya salah satunya adalah kerjakan riadohnya, riadohnya dikencangin ya. Dan peraturan Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur. Mulai dari cara kalau orang karyawan misalnya pinjer-pin, kalau baru pertama kali datang ke kantor absen dulu kan pakai pinjer-pin. Tandanya kita absen kepada perusahaan tersebut. Nah, kita juga gitu, absen kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya baru bangun tidur kita udah bersyukur dan berterima kasih. Baru bangun tidur, ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya sudah bisa bernapas ya. Jadi baru bangun tidur tuh hadirkan. Jadi eh, hadirkan Allah itu tuh dekat seperti sedekat urat nadi kita ya. Jadi rasakan Allah itu dekat banget ya. Jadi sesuai ada di dalam Al-Qur'an surat Qaf ayat ke-16 ya. Jadi kita
baru membatin aja tuh udah jadi kejadian tuh, udah jadi kejadian, udah jadi kenyataan. Nah, makanya hati-hati kalau kita, makanya di Magnet Rezeki selalu disiplin kata gitu ya. Jadi hati-hati, karena udah ada di surat Qaf ayat ke-16 yang artinya coba dibuka tuh Al-Qur'annya atau mungkin dari HP-nya ya bisa di browsing ya. Surat Qaf ayat 16 itu kita membatin yang baik-baik itu kejadian. Membatin yang tidak baik pun itu kejadian. Nah, itu ada di Al-Quran surat Qaf ayat ke-16 ya. Yang artinya, nih saya bacakan langsung artinya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Tuh, Masya Allah. Allah itu dekat kok, dekat banget sama kita ya. Kadang kita nih, eh, apa percayanya tuh kita nggak percaya sama Allah sih. Kadang kita percaya tuh, aduh, ini tagihan udah banyak banget, amanah-amanah udah banyak banget, saya harus pinjam uang kemana lagi ya gitu. Kita nggak percaya kalau Allah tuh sebenarnya dekat, sedekat urat leher. Nah, di kita ya, itu ada di surat Qaf ayat ke-16 ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu sangat mengetahui isi hati kita. Isi hati kita apa ini? Allah tuh tahu isi hati kita, pikiran kita ya. Dan pikiran perasaan-perasaan kita, perasaan manusia tuh Allah tahu gitu ya. Bahkan lebih dekat daripada urat leher manusia itu sendiri gitu ya. Jadi teman-teman seperti itu ya. Jadi dan sesuai dengan kalau kita baru bangun tidur juga kita udah langsung pas lagi baru bangun tidur kita udah langsung bersyukur, terima kasih ya Allah, terima kasih, baca doa tidur dulu ya, doa bangun tidur ya, doa bangun tidur sudah dibaca, doa bangun tidur terus langsung kita bilang ke Allah, ya Allah terima kasih saya masih bisa bernapas, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa ikut Zoom meeting pada malam kali ini, karena di luaran sana mungkin ada yang pulsanya terbatas, HP-nya juga nggak support untuk team meeting, jadi nggak bisa hadir pada malam kali ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Udah pernah belum terima kasih dari ujung rambut sampai ujung kaki? Ya, jadi seperti itu ya. Terus eh di sini, oh ya Masya Allah, ada Ustadz Ilyasa nih, Masya Allah ya. Selamat datang Ustadz Ilyasa, Masya Allah ya. Jadi ini ada guru saya nih, Masya Allah hadir pada malam kali ini. Selamat datang Ustadz Ilyasa. Nah, ya itu ada di surat Qaf ayat ke-16 dan kita juga eh, nah di sini surat 14 ayat ke-24 juga ya ada kata-kata yang baik seperti pohon yang baik ya. Ada di surat ke-14 ayat ke-26 juga ada kata-kata yang buruk seperti pohon yang buruk ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di surat Qaf juga gitu ya. Jadi kita membatin aja udah langsung kejadian gitu ya. Pernah nggak kita ngebatin, aduh saya mau telepon, misalnya kayak sekarang nih, saya tiba-tiba, oh kok Ustadz Ilyasa nggak pernah hadir lagi ya gitu ya. Jadi gimana ya kabarnya Ustadz Ilyasa? Tiba-tiba Ustadz Ilyasa hadir nih malam kali ini Zoom meeting pada malam kali ini, Masya Allah ya, Alhamdulillah ya. Jadi baru membatin aja, tiba-tiba Allah hadirkan ting gitu ya. Jadi sesuai dengan surat Ibrahim ayat ke-7 juga. Apabila kita bersyukur, Allah akan tambah tuh rezekinya ya. Tinggal dibuka di surat Ibrahim ayat ke-7 ya. Apabila kita bersyukur, Allah tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi nikmatnya. Jadi ya baru baru bangun aja kita udah langsung bersyukur. Ya Allah terima kasih ya Allah, saya sudah bisa bernapas, sudah bisa bergerak, sudah bisa melihat pasangan hidup saya, sudah bisa melihat anak-anak saya, sudah bisa melihat terus terima kasih juga kepada tangan. Ya Allah terima kasih ya Allah, tangan ini masih bisa menulis, masih bisa bergerak. Karena di luar sana coba cek deh di RS-RS itu ada juga orang yang dia pas tidur tidur selamanya. Dia tidak bisa bangun lagi. Contohnya kayak sahabat surga yang kemarin baru tutup usia, ya itu tak sahabat baik saya. Tidak ada, tidak sakit lagi, tidak kenapa-napa lagi, tiba-tiba tutup usia. Nah, makanya jadi kita pas bangun tidur tuh udah langsung pinjerpin kepada Allah. Ibaratnya kalau di perusahaan kita absen nih, saya hadir ya Allah, terima kasih ya Allah, saya bisa bergerak, masih bisa hidup, masih bisa bernapas. Rasakan Allah itu hadir di dalam tubuh kita. Nah, kita tarik napas perlahan-lahan, terus kita tahan sampai 4 detik ya, 1, 2, 3, 4, baru hembuskan napasnya sambil bilang Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kalau bisa baca Asmaul Husna tuh, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Goni, ya Muhni ya, Masya Allah ya. Jadi rasakan Allah itu hadir seperti
eh, masuknya napas kita ya. Jadi hadir di dalam napas kita ya. Jadi kita pun sebenarnya tuh kita kan percikan ruhnya ya. Jadi di sini di dalam surat Al-Qur'an di surat Asyad ayat surat Asyad surat ke-38 ayat ke-72 ya ayat ke-72 di dalam Al-Qur'an itu artinya kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku. Nah, ruhku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Nah, berarti kan artinya Allah itu meniupkan ruhnya kepada kita. Jadi percikan ruhnya itu ada di dalam tubuh kita. Jadi berupa napas. Jadi kalau kita uang bermiliar-miliaran di rekening, kalau kita sudah tidak bisa bernapas, itu udah tidak ada gunanya. Nah, gitu ya. Jadi kan makanya kita bisa bernapas, makanya coba kita syukuri. Kita syukuri ya Allah. Terima kasih ya Allah. Rasakan Allah itu hadir di dalam napas kita. Jadi pas lagi kita napas, Allah tuh ada meniupkan ruhnya itu kepada kita. Jadi tuh seperti itu ya. Jadi rasakan kita percikan ruhnya Allah ya. Jadi Allah itu kan udah kaya raya, udah berlimpah. Nah, berarti kan kalau percikan ruhnya itu ditiupkan kepada kita, berarti kan kita juga udah ajaib, udah berlimpah gitu ya. Jadi seperti itu ya di Al-Qur'an juga seperti itu ada di dalam kitab Kristen juga ada, di Hindu Bali juga ada, di Buddha juga ada. Itu semua ada, lengkap semuanya. Jadi eh, itu seperti itu ya. Jadi teman-teman, jadi kan percikan ruhnya itu percikan ruh ilahi Robi ada di dalam tubuh kita, ada di dalam badan kita, terus ada di dalam pikiran kita juga. Jadi seperti itu ya. Jadi makanya kita tuh satu sama terhubung. Jadi saya adalah Anda semua. Jadi jangan sampai tuh orang lain sakit hati kepada kita. Jadi kita melihat orang lain tuh udah sending love, sending love, sending love. Jadi melihat orang lain tuh tidak ada lagi rasa julid-julid, tidak ada rasa lagi marah, tidak ada rasa lagi kecewa, tidak ada rasa lagi sakit hati karena dia gitu. Karena dia itu kita. Kita adalah dia. Makanya kan kita harus satu sama terhubung gitu ya. Di mana rezeki selalu seperti itu. Jadi tidak boleh ada yang koslet. Berarti kan kayak kita kalau listrik itu kan kalau ada yang koslet berarti kan tidak satu sama terhubung. Berarti kan artinya kalau ada yang koslet dalam kelistrikan berarti kan cahayanya mati atau berarti kan ada yang koslet tandanya. Berarti kan harus terhubung semua tuh. Aliran listrik harus terhubung semua. Makanya jadi akhirnya ada bohlam, terus ada listrik, ada sinyal kayak gini ya. Tapi kalau ada satu aja yang koslet pasti udah tidak satu sama terhubung lagi deh gitu ya. Ya silakan Pak Supriyanto mau jemput anaknya ya, Masya Allah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi aku adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Jadi aku bukan tubuh kita. Jadi aku ini bukan emosi dan aku juga bukan pikiran gitu ya. Jadi aku adalah bagian energi tanpa batas ya. Aku adalah bagian kecerdasan semesta yang tanpa batas gitu ya. Jadi aku adalah bagian dari cinta murni tanpa batas. Jadi kita tuh melihat orang lain tuh udah penuh cinta aja, nggak ada rasa kedendam lagi, nggak ada rasa kecewa, nggak ada rasa sedih ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi karena kita ini di dalam tubuh kita ini kan ada 30 sampai 40 triliun sel tubuh kita ya. Jadi tubuh manusia itu ada 30 sampai 40 triliun sel di dalam tubuh. Eh, jadi seperti itu ya. Jadi berisinya apa tuh di dalamnya tuh? Jadi ya di situ ada energi semuanya energi ya. Jadi alam semesta ini semua energi, tubuh kita juga energi ya, semuanya itu energi ya teman-teman. Jadi harus satu sama terhubung. Jadi seperti itu ya. Jadi kita ini seperti ada cermin raksasa yang memantulkan apa yang ada di dalam bagasi emosi kita ya. Jadi cermin raksasa nanti pantulin lagi. Itu dia adalah tukang pos yang mengirimi sinyal. Nah, berarti kalau energi kita sudah di atas 200 Hz itu cermin raksasanya itu nanti memantulkan orang-orang yang seperti itu juga gitu. Jadi energi-energi seperti yang di atas 200 Hz di atas 200 Hz ke atas itu seperti apa sih? Selalu bersyukur, selalu bahagia. Bahagianya udah nggak pakai syarat lagi. Jadi kadang ada orang kan bahagianya harus pakai syarat. Misalnya saya kalau mau punya anak laki-laki baru saya bahagia. Tapi kalau anak saya perempuan semua saya nggak akan bahagia gitu ya.
Nah, itu berarti kan bahagianya pakai syarat tuh. Ya, jadi kita justru bahagia dulu, nanti Allah kasih gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bahagia dulu kita ciptakan gitu. Jadi jangan galau-galau lagi ya. Jadi terus berterima kasih. Jadi usahakan coba teman-teman tuh semua berterima kasih, bersyukur dan berterima kasih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Misalnya yang teman-teman pakai kacamata nih. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih kacamata, kamu sudah membersamai saya selama ini, sudah bisa dipakai untuk membaca. Terus terima kasih ke tempat tidur, terima kasih ke sajadah. Pokoknya semua terima kasih. Kita lagi nyapu juga terima kasih dari ujung rumah sampai ujung dapur gitu. Udah pernah belum semua? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, dengan seperti itu frekuensi kita akan naik tuh di atas 200 Hz ke atas ya. Terus frekuensinya tuh harus tenang. Nah, dengan kita frekuensinya tenang, frekuensi 200 Hz ke atas itu tenangan tenang. Tenang itu cara gimana sih? Frekuensi tenang. Caranya adalah tahap awal 15 menit dulu ya. Tahap awal tuh 15 menit duduk dengan rileks. Terus tarik napas perlahan-lahan. Rasakan energi energi murni, cinta murni tanpa batas masuk ke dalam tubuh kita. Tarik napas perlahan-lahan. Terus tahan selama 4 detik dalam hitungan 4 detik ya. Satu, dua, tiga, empat. Baru hembuskan. Hembuskannya kalau step awal mungkin dari mulut dulu, tapi yang lebih bagus hembuskannya lewat tarik napas lewat hidung, buang napasnya dari hidung lagi. Nah, itu lakukan seperti itu ya. Jadi rasakan nanti rasakan deh semua pikiran-pikiran yang rame di dalam tubuh kita. Mungkin kita lagi mikirin debt collector, mikirin tagihan-tagihan, mikirin ini, mikirin itu, rame kan pasti pikiran kita. Tapi dengan cara tarik napas, rasakan sensasi di dalam tubuh kita, energi cinta murni tanpa batas masuk ke dalam tubuh kita. Percikan ruhnya itu masuk ke dalam tubuh kita ya, percikan ruhnya, ruhnya itu masuk ke dalam tubuh kita. Mengamati napas deh, coba mengamati napas dalam step awal 15 menit aja, 15 menit. Tarik napas, buang napas perlahan-lahan. Terima kasih ya Allah, masih bisa bernapas. Terima kasih semuanya sudah diatur oleh alam semesta, udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna gitu. Jadi tarik napas, buang napas. Kalau bisa, kalau sahabat surga bisa sambil baca Asmaul Husna ya. Jadi semakin panjang tarikan napasnya, itu semakin panjang rezekinya. Ya, Masya Allah ya. Jadi tarik napas, amati aja, amati napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Itu nanti masuk ke dalam gelombang theta dan alpha tuh, tenang, mode tenang ya. Jadi, tapi lakukan ini setelah sholat tobat ya, teman-teman, sahabat surga. Sholat tobat dulu, ring satu, ring dua, ring tiganya itu di sholat tobatin tuh ya. Semua udah dilakukan, tapi kok rasanya masih apa belum tenang gitu ya. Baru pakai metode sadar napas syukur seperti ini ya gitu. Jadi frekuensi ketenangan dengan frekuensi tenang, gelombang kita di atas energi di atas 200 Hz ke atas. Nah, itu rezeki masuk tuh. Eh, keajaiban akan hadir ya. Jadi tapi riadohnya dikerjakan juga ya. Jadi semua kan ilmu magnet rezeki ini semua berkaitan ya. Jadi makanya kan ada 101 jurus itu semua saling berkaitan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi frekuensi tenang dengan cara tarik napas pas lagi baru bangun tidur ya. Tarik napas, buang napas perlahan-lahan. Terima kasih ya Allah. Saya bisa bernapas, saya bisa bergerak, saya bisa menggenggam, saya bisa kaki saya bisa bergerak. Terima kasih ya. Sebenarnya itu tubuh kita. Kalau kita misalnya lagi merasakan kesakitan, misalnya lagi eh, punya penyakit MAH atau GERD atau punya penyakit stroke gitu ya, itu sebenarnya tubuh ini bisa sembuh sendiri kok, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Saya sudah, makanya saya bicara seperti ini karena saya merasakan sendiri. Saya waktu itu pas lagi sakit gigi benar-benar tidak nyaman rasanya ya. Dan gigi itu oglek-oglek ya, dan saya periksa ke dokter harus dioperasi ya. Jadi akhirnya saya tarik napas aja, tarik napas pelan-pelan dan hadiahkan Al-Fatihah untuk gigi tersebut. Saya usap-usap gigi. Terima kasih ya kamu sudah membersamai saya selama ini gitu. Aja ngomong aja panca indera kita. Itu bisa sembuh kok, bisa sembuh gitu.
Bahkan ada orang yang mau dioperasi ya, waktu itu pernah ada yang testimoni mau dioperasi matanya. Akhirnya saya save token untuk sahabat surga tersebut untuk coba deh diusap-usap matanya dan hadiahkan Al-Fatihah untuk matanya. Akhirnya yang tadinya mau dioperasi nggak jadi dioperasi matanya gitu. Nah, salah satu testimoni saya kemarin yaitu pas lagi sakit gigi saya usap-usap gigi saya. Gigi, terima kasih ya kamu sudah membersamai saya selama ini. Kamu capek ya? Kamu aktivitas terus ya, nggak pernah istirahat, capek ya. Saya adakan Al-Fatihah ya untuk gigi ya, tapi kamu sembuh ya gigi, sehat ya, sehat sehat sehat, sembuh sembuh sembuh, sehat sehat sehat, sembuh sembuh sembuh. Saya adakan Al-Fatihah ya, biar kamu bisa ibadah lagi, biar bisa baca Al-Quran lagi, biar bisa siar berdakwah lagi seperti ini, bisa menyampaikan materinya. Ini ilmunya bukan ilmu saya, ini ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tabungan semesta saya gitu kan. Nah, jadi ini ladang pahala saya gitu ya. Gigi kamu sehat ya. Kalau kayak gini kan saya tidak bisa berdakwah lagi gitu ya. Jadi ajak ngomong aja gitu panca indera kita. Nah, terus sambil diusap-usap, terus langsung bilang, saya adakan ya Al-Fatihah untuk kamu ya Gigi. Sehat, 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 sembuh, sembuh, sembuh. Al-Fatihah gitu. Langsung diahin Al-Fatihah untuk Gigi. Sambil usap. Benar, dalam hitungan jam langsung segot-segotnya hilang, langsung yang tadinya dia oglek mau copot ya, mau copot sampai dokter bilang tidak boleh dicopotin begitu aja ya, tapi harus dioperasi, operasi kecil. Tiba-tiba dia kuat lagi tuh gigi, terus segot-segotnya hilang, rasa tidak nyaman di kepala saya. Tadi kan saya langsung pusing ya, tidak nyaman dan demam. Akhirnya langsung turun demamnya, langsung nyaman lagi. Jadi bisa aktivitas lagi, bisa baca Al-Quran lagi, bisa ibadah lagi ya, bisa syiar dan dakwah lagi gitu. Begitupun dengan mungkin punya ada sakit kaki tidak bisa digerakin, tangan tidak bisa digerakin. Coba deh rasakan seolah-olah tuh udah sehat, udah seolah-olah seperti kayak sudah terjadi gitu. Rasakan seperti itu ya sambil diadakan Al-Fatihah. Itu bisa kok, bisa sembuh dengan sendirinya tanpa minum obat dokter, tanpa harus dioperasi ya gitu ya. Bismillah. Sebenarnya tubuh ini tuh butuh disayangi ya, disayangi tubuh kita karena tubuh kita kan capek nih sebenarnya, dia butuh istirahat ya, istirahat juga kadang kan suka diforsil ya untuk bekerja dari pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Nah, udah pernah belum mencintai diri sendiri, udah pernah belum hadiahkan untuk diri sendiri Al-Fatihah. Nah, udah pernah belum sayangi tubuh diri kita sendiri seperti mungkin mijitin badan kita sendiri, mungkin kalau yang nggak bisa mijitin badan diri sendiri mungkin ke salon ya, ke salon mungkin apa, eh, manicure, pedicure atau ke salon dipijit, dimasas gitu. Rasakan deh, rasakan tuh kita apa rileks dengan tubuh sendiri, sayangi tubuh kita. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dengan tenang, damai, nah itu rezeki datang tuh ya. Terus selain tenang, damai, dan rasakan kebebasan aja, jangan digenggam. Rasa ini tuh jangan digenggam. Jadi rasa ini mau dipegangin terus atau mau dilepaskan nih. Nah, karena kelimpahan itu tanpa batas ya. Jadi Masya Allah sudah tersedia. Semuanya sudah tersedia. Jadi sistem kerja semesta ini seperti cermin raksasa nih ya, akan memantulkan kembali apa yang ada di dalam bagasi emosi di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita masih ada rasa eh, apa rasa energi, level energi di bawah 200 nih misalnya, rasa bangga ya kayak di spiritual meter kan, rasa bangga itu kan -1 tuh ya, terus mengeluh tuh, curhat-curhat terus kepada orang lain di sosial media ya, curhat kepada CTMR nggak apa-apa karena kan memang pada tempatnya, tapi kalau curhat kepada sosial media bikin status-status yang alay-alay seperti itu ya, jadi nah itu kan berarti kan frekuensinya di bawah 200 Hz tuh. Nah, uang tuh nggak mau hadir tuh kepada orang-orang yang seperti itu ya. Jadi rasa khawatir, 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 takut, kecemasan, marah, kesel, serba salah ya, terus bingung, sedih, putus asa, kok hidup begini banget gitu ya. Nah, itu frekuensi-frekuensi di bawah 200 Hz. Nah, kan Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum tersebut mau mengubahnya dirinya dia sendiri gitu ya. Jadi ya makanya kita berubah yuk, makanya masuk ke kelas-kelas magnet rezeki, masuk ke seminar-seminarnya magnet rezeki, masuk ke training hybrid magnet rezeki gitu. Jadi kita mengubah diri kita. Jadi jangan berasumsi, aduh saya begini ya, saya udah begini, saya nggak bisa diubah ya, saya begini nggak bisa. Semua orang tuh bisa kok berubah dengan ikut-ikut seperti ini, ikut-ikut kajian ya, ikut-ikut seminar.
Masya Allah ya, kita gurunda kita Ustaz Nasrullah selalu mengadakan seminar tuh sebulan sekali ya. Nah itulah kita ngecas lagi energi kita, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi gitu ya, Sahabat Surga ya. Jadi jangan apa memforce diri kita. Inilah saya tidak bisa berubah ya. Saya, dia. Jangan samakan begini. Nah itu tidak bisa. Itu semua pasti bisa berubah kok. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum tersebut mau mengubah dirinya sendiri ya. Masya Allah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ya selain itu tadi bersyukur dan berterima kasih. Terus kita selalu jaga senyumnya. Senyum 227. 2 cc ke kanan, 2 cm ke kiri. Tahan selama 7 detik ya. Jadi gitu ya. Jadi karena dengan kita tersenyum 227 itu hormon endorfin. Hormon endorfin itu adalah hormon kebahagiaan ya. Jadi insan-insan magnet rezeki udah nggak ada lagi tuh yang cemberut-cemberut ya. Karena dengan kita tersenyum, hormon kebahagiaan itu akan ketarik, akan hadir gitu ya. Jadi rasa tenang, rasa damai, rasa bahagia ya. Gelombang theta dan alfanya itu hadir tuh. Apalagi kalau baru bangun tidur, di 5 menit setelah bangun tidur dan 5 menit pas mau tidur tuh gelombang theta dan alfa tidak bisa membedakan antara kita lagi berhayal atau sudah jadi kenyataan, itu tidak bisa membedakan tuh. Nah, makanya itu tarik tuh. Kita selaraskan dengan alam semesta ya. Jadi mulai tuh bikin video singkat pas lagi baru bangun tidur, pas 5 menit baru mau tidur sama 5 menit setelah bangun tidur. Kan pasti kita masih keliap-keliap ya. Aduh, kayak mau tidur udah ngantuk banget. Nah, coba usahakan tulis di 3 buku ya, 3 buku. Satu buku asumsi. Buku asumsi itu adalah buku ubah data diri kita. Data dari kita misalnya aslinya kita orangnya pemarah nih, gampang emosian, gampang ke-trigger gitu ya, gampang ke-trigger. Saya aslinya seperti itu, tapi saya mau ubah nih. Data diri kita saya mau ubah nih. Berarti tulis tuh di buku asumsi itu. Saat ini saya sudah misalnya saat ini saya sudah tenang, saya juga sudah apa tidak marah lagi, tidak emosian lagi ya. Saya selalu selalu bahagia, selalu melihat orang lain dengan cinta, dengan sending love, sending love, sending love. Saya tidak ada rasa marah lagi. Saya selalu sabar gitu ya. Tulis di buku. Jadi ubah buku itu dengan kita menulis itu ada tuh penelitiannya. Nah, nanti saya share lagi ya di grup, selalu saya share, selalu saya ingatkan kekuatan menulis ya. Jadi kita dengan kita tulis ubah data diri kita. Tulis di buku asumsinya itu ya, ubah data diri. Kenyataannya dulu saya orangnya pemarah, tapi saat ini saya orangnya penyayang, penyabar. Saya selalu melihat orang lain dengan cinta, dengan sending love. Tidak ada lagi rasa julid, rasa kesel, rasa sakit hati, rasa kecewa sama orang lain gitu ya. Tulis di buku asumsi itu. Nah, buku yang kedua adalah buku bersyukur. Nah, buku bersyukur tertulis ya di buku bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya hari ini sudah bisa bersedekah subuh sekian sekian sekian. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih hari ini saya sudah bisa ikut Zoom meeting nih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Usahakan kalau bisa terima kasih itu sehari 3.500 kali tuh, itu lebih dahsyat banget tuh. Terima kasih alhamdulillah. Jadi kita kan kalau alhamdulillah dalam Islam kan berarti kita berzikir ya 3.500 kali. Setelah 3.500 kali langsung LOP-nya sebutkan. Nah, Masya Allah ya, alhamdulillah bisa ikut Zoom meeting malam ini. Alhamdulillah saya masih bisa melihat teman-teman sahabat sukses ini ya, Masya Allah yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Masih bisa tersenyum semuanya nih ada di sini. Alhamdulillah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dengan terima kasih terus, frekuensi kita naik di atas 200 Hz. Nah, frekuensi sudah naik di atas 200 Hz, itu frekuensi uang, frekuensi rezeki. Nah, rezeki masuk tuh ke orang-orang yang seperti itu, ya, Masya Allah ya. Jadi, teman-teman mudah ya kayaknya mempraktekannya sebenarnya mudah ya, tapi harus selalu ingetin lagi ya gitu ya. Jadi jangan mudah ke trigger ya. Memang sih ya, hidup ini kan ada siang, ada malam ya. Nanti pas sudah jam 5 tiba-tiba udah mau masuk jam 6 tiba-tiba udah malam gitu. Tapi kan kita udah punya ilmunya, udah tahu ilmunya. Kalau saat ke trigger,
Nah, ke-trigger misalnya rasa-rasa yang tadi tuh rasa bangga, terus mengeluh lah, curhat lah, khawatir lah, marah lah. Itu kan artinya ke-trigger kita ya. Nah, kita kan tapi udah tahu ilmunya, langsung ngambil air wudhu, dengar sejadah, sholat tobat gitu ya. Terus sholat tobat masih belum kan? Kalau kita lagi sholat tobat kan kita naik nih, rilis kan, rilis itu sholat tobat itu. Pas lagi takbiratul ihram kan kita Allahu Akbar gitu. Itu naik tuh persoalan kita ke atas langit. Allah semua yang beresin. Tapi kalau kita pas selesai sholat tobat, kita masih, aduh kok masih ngegruwuk gitu ya. Ibaratnya di dalam hati ini masih, coba kita duduk dengan rileks seperti kayak kita meditasi. Seperti kayak kita meditasi gitu ya. Seperti kan biasanya orang-orang zaman dulu itu kan makanya sakti-sakti tuh. Mereka ada yang pada bertapa di dalam goa gitu ya. Makanya ilmu mana rezeki ada tuh goa keajaiban gitu ya. Maka orang-orang dulu tuh sakti-sakti karena apa? Dia tuh meditasi. Meditasinya itu ya itu dia duduk, dia selain kalau kita kan diajarin ya setelah itu sholat tobat, setelah sholat tobat belum tenang juga nih perasaan, ya udah kita duduk seperti kayak meditasi, tarik napas perlahan-lahan dalam hitungan, rasakan Allah itu hadir dalam napas kita, terus tahan 4 detik baru kita keluarkan. Nah itu kan kayak orang meditasi kan. Step awal 15 menit dulu, coba rasakan deh. 15 menitan, nanti kalau udah nyaman, tubuhnya kayaknya enak ya, jadi relax nih, jadi tenang nih, mode tenang gitu. Nanti naikin jadi 30 menit. Setelah 30 menit udah terbiasa, sudah relax, sudah tenang, naikin lagi jadi 1 jam gitu ya. Jadi lifestyle ya. Jadi sadar nafas syukurnya itu jadi lifestyle. Jadi kebiasaan kita sehari-hari setelah sholat coba lakukan itu ya. Karena ya itu setelah kita udah tenang, baru tuh kita tarik apa LOP kita, apa hajat-hajat kita, seolah-olah seperti semua sudah terjadi ya, semua seolah-olah seperti sudah kenyataan. Jadi contoh nih, misalnya eh apa yang belum dapat jodoh misalnya, mau narik jodoh ya misalnya, atau yang jodohnya udah tutup usia ya, kita mau dapat jodoh lagi gitu ya. Ya udah caranya adalah ya udah kita bayangkan pas 5 menit sebelum tidur atau 5 menit setelah bangun tidur kan gelombang theta dan alfa masih tidak bisa membedakan tuh antara ini kita lagi berhayal atau betulan ya. Itu tidak bisa bedakan tuh. Nah, selain itu juga kan kita tulis ya semua LOP kita tulis karena kita masukkan di dalam dunia kuantum. Nah, itu akan ketarik menjadi kenyataannya. Masya Allah ya, Alhamdulillah, Bismillah atas izin Allah, saya sudah mempraktekkan ilmu ini tahun 2020-2019 ya. Saya tulis tuh, saya LOP saya ada 22, Masya Allah ya, Alhamdulillah. 22-nya itu yang tadinya cuma berhayal, akhirnya Allah jadi kenyataan semua 22 itu. Masya Allah ya, sampai akhirnya saya naik ke atas panggung bareng sama di sini nih ada teman saya juga nih, ada Ustadz Ilyasa, bareng-bareng naik ke atas panggung. Kita bicara di depan 3.000 peserta pengamal magnet rezeki ya, Masya Allah ya. Jadi itu di Ancol waktu itu. Itu berawal dari saya menulis, teman-teman. Jadi saya menulis, saya kan menulis ya Allah enak ya kalau jadi bisa MR, bisa tabungan semestanya banyak banget ya, jadi ladang pahala, mensiarkan ilmu-ilmunya Allah, nanti tabungan semesta jadi banyak, ladang pahala saya. Terus kalau orang lain ajaib lewat wasilah saya kan itu pahalanya berlipat-lipat tuh. Apalagi saya bisa bicara di atas panggung sampai 3.000 peserta yang menyaksikan saya bicara gitu di atas podium gitu. Itu tadinya saya cuma menulis. Akhirnya jadi kenyataan, Masya Allah ya. Masya Allah benar-benar saya naik ke atas panggung dan itu ada videonya gitu ya, Masya Allah ya. Itu berawal dari berhayal teman-teman. Tapi kita berhayalnya ini ada ilmunya nih di mana rezeki. Jadi ya syarat ketentuan berlaku, riadohnya dikerjakan ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi seperti itu. Jadi itu udah ya, udah ditulis. Terus kita bikin video singkat. Kita asumsikan seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Nah, video singkatnya misalnya contoh ya, yang mau dapat jodoh nih misalnya. Kita bayangkan di dalam video singkat itu saya nikahkan, kita pakai pakai baju pengantin, terus pakai pakai apa sih, bunga-bunga melati ya di atas kepala kita. Misalnya kalau yang perempuan kan pakai bunga melati. Nah, terus kita rasakan 5 sensasi panca indera bersensasi ya. Seolah-olah seperti sudah kenyataan. Jadi kita rasakan harum bunga melati pengantin kan wangi banget ya bunga melatinya. Terus
itu berarti kan hidung mencium. Terus rasakan telinga mendengar. Telinga mendengar misalnya saya nikahkan si fulan demi si fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai gitu ya. Nah itu berarti kan Pak Penghulu mengucapkan seperti itu, rasakan. Jadi telinga mendengar, terus hidung mencium, mata, panca indera mata kita melihat pasangan hidup kita, pengantin gitu ya. Nah itu bayangkan seperti itu. Jadi rasakan, visualisasikan seolah-olah seperti sudah terjadi. Dan kalau yang apa mungkin disiapkan di tempat tidur, mungkin di tempat tidur siapkan tuh sebelahnya ini pasangan kita nih nanti di sini. Mungkin semprotin minyak wangi. Oh nanti pasangan hidup saya, calon suami saya atau calon istri saya parfumnya yang kayak gini nih. Rasakan seolah-olah seperti dia tuh udah hadir di sebelah kita tidur gitu ya. Jadi seperti itu. Dan kalau misalnya mau tarik dunia kuantum, misalnya uang nih, uang misalnya 50 juta, contoh ya 50 juta. Bayangkan uang masuk ke dalam rekening, kita bikin video singkat di dalam pikiran, video singkat di dalam pikiran seolah-olah seperti sudah terjadi. Uang misalnya 50 juta udah masuk ke dalam rekening kita, pakai 5 panca indera bersensasi ya seolah-olah seperti sudah terjadi. Kita rasakan kita bahagia banget ya, uang 50 juta sudah masuk ke dalam rekening. 50 juta berarti nolnya berapa? 50 0 0 0 0 berarti kan nolnya 6 ya. 50 tambah 0 satu lagi di belakang angka 5 berarti 7. 50 juta uang sudah masuk ke dalam rekening, sudah masuk, ada notifikasi masuk di m-banking, 50 juta masuk. Terus ya Allah, terima kasih ya Allah, saya bahagia banget. Uang 50 juta sudah masuk ke dalam rekening saya. Terus kita senang, bahagia, terus kita eh, rasakan seolah-olah tuh saya bisa bayar amanah ini, amanah ini, amanah ini, dan orang itu tersebut pas saya bayarin amanah, orang tersebut senang, bahagia gitu. Dan kalau yang pakai punya m-banking, kalau yang dia nggak ada m-banking, misalnya dia harus ke ATM misalnya, terus ya udah pas lagi di mesin ATM kelihatan tuh, bayangkan pas lagi di mesin ATM 50 juta, 50 0 0 0 0 0 0 nolnya ada 6, di bawah belakang kali 5 ada 1, berarti total nolnya ada 7, bayangkan. Dan di dalam mesin ATM itu misalnya kita bawa suami kita, bawa anak kita. Ih, uang bunda banyak banget. Ih, terus kita ngerasain kita masuk ke mesin ATM, masukin ATM-nya. Terus anak kita, ih uangnya bunda banyak banget pun. Gitu, seret, mesin ATM bunyi gitu kan. Berarti kan telinga mendengar. Telinga mendengar mesin ATM lagi menghitung uang kita. Terus anak kita bilang, ih bunda uangnya banyak banget. Telinga mendengar. Terus rasakan seolah-olah seperti sudah terjadi. Boleh pakai tisu ya, misalnya pakai tisu, rasakan uang itu seperti kita sudah pegang, kita tarik di ATM udah pegang, rasakan seolah-olah udah terjadi gitu di 5 menit setelah sebelum tidur dan 5 menit sebelum bangun, setelah bangun tidur ya. Itu gelombang theta dan alfa tidak bisa membedakan tuh. Rasakan, pegang, oh uang kayak gini. Terus rasakan pencairan hidung ya, mencium, rasakan baunya uang seperti ini gitu ya. Dan kalau sudah masuk uangnya, kalau kita mengeluarkan uang misalnya nih, energinya energi, jangan energi di bawah 200 Hz lagi ya. Energi uang itu dia suka dan senang masuk ke dalam rekening kita. Oh, dengan orang yang selalu mengalir. Jadi uang itu harus mengalir. Jadi jangan diendapkan di dalam rekening kita terus ya. Jadi harus dialirkan. Alirkan mungkin buat sedekah subuh. Mungkin kayak saya kan saya bikin program untuk sedekah air minum nih ke pesantren-pesantren, penghafal Al-Quran, dan ke masjid-masjid gitu ya. Boleh teman-teman yang mau ikut program sedekah air bareng sama saya boleh. Jadi kita tuh sedekah harus yang pintar, sedekah smart dengan cara berwakaf. Berwakaf itu kan kalau kita sekali berwakaf, pahalanya ngalir terus tuh. Walaupun kita udah tutup usia, pahala ngalir terus. Tapi kalau sedekah biasa, hari ini kita sedekah, berarti dapat pahala. Kalau besok kita nggak sedekah, nggak dapat pahala, ya kan? Tapi kalau sedekah smart, sedekah pintar dengan cara berwakaf, hari ini kita sedekah, pahalanya ngalir terus selama alat yang kita wakafkan itu bermanfaat untuk umat, bermanfaat terus sampai kita tutup usia pun pahala jariah ngalir terus tuh. Nanti ntar tiba-tiba truk-trukan pahala datang tuh. Ya Allah kok ini truk-trukan pahala dari mana nih ya? Ya Allah malaikat gitu. Oh ini kamu wakaf-wakaf air minum di masjid ini, masjid ini, masjid ini, pesantren ini, pesantren ini, pesantren ini gitu ya, masya Allah. Jadi ya itu walaupun kita tutup usia pahala ngalir terus ya, masya Allah ya. Jadi harus sedekah yang pintar. Nah gitu ya. Jadi teman-teman uang itu harus mengalir. Jadi nah kalau kita pas lagi alirkan uangnya,
Kita kan udah masuk nih uangnya misalnya 50 juta. Pas udah masuk, pas kita lagi mau mengeluarkan, misalnya kita mau bayar apa PLN, mau bayar PLN tagihan listrik misalnya. Kita jangan mengeluh karena frekuensinya nanti turun lagi di atas 200 Hz. Karena mengeluh itu kan frekuensi di bawah 200 Hz ya. Jadi kita tetap di frekuensi mode tenang ya. Jadi walaupun pas lagi kita bayar-bayar tagihan, misalnya tagihan cicilan ini, bayar PLN ya, bayar tagihan PLN listrik, kita jangan malu, malah justru kita senang dong. Ya Allah, terima kasih ya Allah, saya sudah bisa membayar tagihan PLN. Terima kasih ya uang. Kita juga semua ini energi, di alam semesta ini energi. Uang itu juga energi, semua energi. Handphone ini energi, buku ini energi, semua ada energinya. Nah, uang itu energi, makanya kita hmm, harus berterima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, karena uang ada energinya juga, jadi kita terima kasih juga sama uang. Pertama, terima kasih sama Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, uang sudah hadir ke rekening saya. Terima kasih ya uang, kamu sudah hadir ke dalam rekening saya, m-banking saya, dompet saya, laci saya, lemari saya gitu ya. Saya akhirnya bisa membayarkan tagihan listrik PLN ini. Jadi dengan kita mindset kita pas lagi kita ngeluarin uang untuk bayar PLN tagihan listrik, kita mindsetnya adalah kita membantu para karyawan PLN-nya itu untuk mungkin dia punya karyawan, dia punya anak istri, dia mungkin nanti bisa beli beras, bisa beli makan untuk anak-anaknya gitu. Jadi kita tuh apa mindsetnya adalah ya kita jadi anggap aja kita lagi bersedekah sama mereka semua itu ya. Jadi jangan aduh ini uang numpang lewat doang nih, untuk bayar ini, bayar ini, bayar ini, ya cuma numpang lewat doang ke rekening saya gitu. Nah, berarti kan aduh, 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 artinya kan mengeluh. Nah, dengan kita mengeluh, frekuensinya turun lagi tuh di bawah 200 Hz. Dengan frekuensinya turun di bawah 200 Hz, akhirnya uang nggak mau datang lagi ke rekening kita. Tapi kalau kita frekuensinya selalu di atas 200 Hz, selalu bersyukur, berterima kasih, bahagia, ya. Terima kasih ya uang, saya akhirnya bisa bayar tagihan PLN. Terima kasih ya uang, kamu sudah hadir ke rekeningku, ke laciku, ke lemariku, ke dompetku, ke akhirnya saya bisa bayar eh, tagihan PLN. Silahkan datang lagi ya uang eh, bersama teman-teman kamu ya, yang banyak, yang halal, yang mudah, semudah bernapas. Saya hadiahkan ya Al-Fatihah ini untuk kamu ya uang. Silahkan datang lagi bersama teman-teman kamu ya gitu. Jadi uang juga kan punya energi, jadi dia senang datang ke rekening kita tuh senang, nanti datang lagi, datang lagi, datang lagi gitu ya. Jadi walaupun kita udah bayar bayar PLN, bayar tagihan listrik, beli beras, beli token listrik, bayar apa kos anak kita, bayar bayar ini, bayar itu, bayar amanah, bayar cicilan ini, cicilan itu. Tapi uang tuh nanti masuk lagi ke rekening. Karena apa? Dia kita hadiahkan Al-Fatihah, setiap masuk dia hadiahkan Al-Fatihah, pas keluar juga masuk, pas keluar juga kita frekuensinya nggak mengeluh, malah kita hadiahkan Al-Fatihah untuk uang tersebut gitu. Jadi rekeningnya nggak pernah nol nanti, ya gitu ya, Masya Allah ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi hadirkan rasa-rasa seperti itu teman-teman. Jadi jangan jangan cemas, jangan sedih, jangan marah. Aduh uangnya cuma numpang lewat nih. Aduh nanti gimana nih rekening saya habis gitu. Jangan. Jadi justru dengan seperti itu kita harus alirkan tuh uang tersebut harus mengalir ya gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita itu kan ada hukum proyektor ya. Jadi kalau kamu tidak suka dengan kenyataan hidup kamu saat ini, ingatlah bahwa semua itu adalah pantulan dari keadaan di dalam hati kita. Jadi hati kita itu mungkin dulunya ya dicubit, dipukul, mungkin dulunya itu melihat papa mama bercerai, mungkin melihat papa mamanya KDRT, mungkin dulu pernah dia dikejar-kejar sama ayahnya pakai apa sapu lidi atau pakai balok atau apa mau digebuk apa. Nah, itu kan merekam di dalam memori alam bawah sadar si anak tersebut. Itu yang menjadi pantulan realitas si anak tersebut saat ini. Makanya jadi ya itu harus dirilis ya, rilis, lepaskan, lupakan, maafkan dengan cara sholat tobat dan dengan cara sadar nafas syukur yang tadi ya. Step awal 15 menit dulu kita seperti kayak meditasi, seperti kayak eh, apa kayak bertapa ya, kayak orang-orang zaman dulu kan itu sakti-sakti tuh ya pada bertapa di goa. Nah kita bertapanya ya di atas sejadah aja gitu dengan cara olah napas kita ya.
Tarik napas, buang napas perlahan sambil baca Asmaul Husna itu tadi, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Goni, ya Mukni, itu kan rezeki semua tuh artinya ya. Dengan seperti itu alhamdulillah, terima kasih ya Allah masih bisa bernapas gitu ya. Jadi nanti lepas tuh. Nanti akhirnya kita dalam mode tenang. Jadi tidak ada rasa khawatir lagi. Pokoknya kalau udah ada trigger-trigger yang datang lagi, yang namanya juga ada malam, ada siang, ya kan? Ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. Nah, pasti kan dia berputar terus tuh kayak gitu. Nah, gitu ya. Terus hindari juga labeling-labeling. Saya nih orang miskin. Eh, apa kalau kita mau sukses nanti juga nanti akan terpuruk lagi gitu. Itu harus putusin tuh mata rantainya. Jadi mulai sekarang ya teman-teman coba ditulis di bukunya 3 buku itu. Satu buku asumsi, ubah data diri kita, ubah data lama kita. Kita mau pakai data lama terus atau mau pakai data baru nih? Mau di mau dipegangin terus itu rasa-rasa yang itu atau mau dilepaskan? Nah, kalau digenggam terus, dipegangin terus rasa-rasa itu, nanti resikonya adalah terjadi looping. Looping itu adalah pengulangan lagi, pengulangan lagi. Oh, kok saya sedih lagi sih ya? Kok saya ditipu lagi ya? Kok saya kecewa lagi ya? Kok saya ketemu orang yang ngeselin lagi sih? Nah, itu namanya looping. Itu karena apa? Bagasi emosi kita itu tidak mau dilepaskan, tidak mau dirilis ya. Makanya dirilis, rilis, rilis ya. Mudah ya teman-teman ya dengan cara sholat tobat lagi, sholat tobat. Nah, usahakan kalau mau tidur tuh sholat tobat dulu. Sholat tobat, sholat hajat, terus ditutup dengan witir ya, Masya Allah. Jadi terus sadar nafas syukurnya itu ya, di 15 menit awal. Nanti kalau udah mulai tenang, udah kayaknya rileks ya setelah sadar nafas syukur. Tarik napas, rasakan napas, buang napas, tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas, rasakan tenang deh, pasti tenang. Nah, dengan tenang tuh rezeki datang tuh. Ajaib nanti bertubi-tubi ya. Masya Allah ya, Bismillah. Semoga dimudahkan. Nah ya, terus teman-teman, ternyata nggak berasa ya udah setengah 10 ya. Jadi gitu. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, itu dan daily rutinnya dikerjakan nih teman-teman. Masya Allah ya, ini ilmu mahal banget ya saya dapat ilmu ini tuh sambil puluhan juta ya, Masya Allah ya. Jadi, tapi saya karena mau tabungan semestanya banyak, jadi saya mau teman-teman jangan ada di energi force lagi ya. Energi force itu yang di bawah 200 Hz ya. Jadi harus energinya energi power 200, di atas 200 Hz ya. Jadi seperti itu ya. Jadi daily rutinnya itu dikerjakan. Daily rutinnya seperti apa? Daily rutinnya tuh misalnya tadi ya hari pertama 5 menit bangun tidur, sadar nafas syukurnya dulu yang tadi ya di 15 menit. Coba ya sadar nafas syukur sambil bilang terima kasih ya Allah, alhamdulillah, terima kasih alhamdulillah gitu ya. Bahkan kita makan aja kalau kita udah terbiasa, coba diusahakan ya sehari ucapkan alhamdulillah alhamdulillah sampai 3.500 kali, terus baru LOP-nya disebutin. Nah, pasti kita kalau udah terbiasa alhamdulillah alhamdulillah, kita makan aja pasti kita menangis deh, menangis dalam arti bersyukur, bersyukur alhamdulillah ya Allah saya bisa makan, orang lain di luar sana makan aja harus pakai selang. Coba lihat di RS. Ada yang makannya pakai selang ya. Terus ada orang yang mau makan aja harus dibantu orang lain karena dia stroke gitu kan. Coba kita udah bersyukur belum masih bisa makan. Masih bisa makan dengan sendiri. Orang lain di luar sana yang kena stroke makannya harus disuapin. Ya, itu bersyukur deh. Alhamdulillah ya Allah, ngeliat nasi aja kita udah bersyukur ya Allah, terima kasih. Nasi sudah hadir di meja makan. Ini ribuan orang nih bisa sampai jadi nasi seperti ini, melibatkan petani-petani, terus dari petani melibatkan orang-orang yang jual berasnya ini di pasar. Saya sudah bisa belum ya berterima kasih sama mereka semua itu. Nah, makanya terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah supaya dapat pahala zikirnya ya. Kita cuma berterima kasih, terima kasih aja kan nggak dapat pahala zikirnya. Tapi alhamdulillah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah gitu. Nah, itu terima kasih semuanya, terima kasih. Kita masih pakai baju, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita masih bisa merasakan kain yang membungkus badan. Dengan saya menghadiri pemakaman sahabat saya sendiri, dia kemana-mana sama saya. Sampai dia terakhir di ICU aja, sebelum masuk ICU aja sampai dia pelukin saya gitu ya. Masya Allah ya, itu kan coba kita kan udah nggak bisa merasakan kain yang membungkus badan lagi. Yang ada kita ngerasainnya adalah kain kafan tuh ya, kain kafan. Karena dengan kita bersyukur, bernapas itu
Dengan kita berterima kasih, Allah hadirkan tambah lagi rezekinya, tambah lagi keajaibannya gitu, tambah lagi nikmatnya gitu ya. Terima kasih ya Allah, saya bisa memakai baju sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Orang yang kena stroke di sana nggak bisa pakai baju ya Allah. Terima kasih ya Allah, saya masih bisa berjalan. Terima kasih ya Allah, saya masih bisa siar berdakwah walaupun ini free gitu ya. Ini adalah tabungan semesta saya ya Allah. Eh, Biarkan aja Allah yang akan, ini adalah saya mewakafkan diri saya ke, ini tabungan semesta saya, jadi karyawannya Allah aja gitu ya, nanti Allah sendiri yang akan menggaji saya gitu ya. Masya Allah ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Allah, hari ini pesertanya ada 19.000 orang ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ada guru saya juga hari ini, Masya Allah, ada Ustadz Ilyasa yang ikut membersamai hadir hari ini, Masya Allah. Terima kasih dengan sendirinya, dengan berterima kasih, terima kasih, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tanpa sadar nanti tetesan air mata. Ya Allah, terima kasih, semuanya sudah sempurna. Nanti tanpa sadar tuh air mata menetes deh. Dengan karena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita bersyukur, Allah tambah lagi rezekinya di surat Ibrahim ayat ke-7. Ya, Masya Allah ya. Allah tambah lagi rezekinya, tambah lagi, tambah lagi. Tapi kalau kita mengeluh mulu, ya Allah, mengeluh lagi ya. Dengan kok begini banget hidup, ya Allah saya bunuh diri aja gitu ya. Banyak yang konsultasi seperti itu. Kok Allah nggak adil ya Budian, nggak adil. Kok Allah seperti ini, hidup saya kok begini banget gitu ya. Saya bunuh diri aja gitu-gitu. Nah, itu kan berarti penuh mengeluh-mengeluh. Coba deh hadirkan rasa. Iya, Masya Allah, Ibu Fatona, hujan ya. Jadi mungkin sinyalnya ya di sana ya, wow keren ya. Jadi coba deh rasa terima kasih ya Allah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih misalnya sudah bisa memakai jilbab. Di luar sana orang lain gak pakai jilbab gitu. Terima kasih ya Allah, saya bisa berjalan. Terima kasih ya Allah, dari ujung rumah sampai ujung belakang rumah kita. Terima kasih ya Allah, Engkau kasih rumah yang begitu indahnya. Saya bisa tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Terus terima kasih ya Allah, udah pernah belum terima kasih di dalam isi kamar? Kita terima kasih semua ya Allah, terima kasih tempat tidur yang nyaman. Saya masih bisa tidur di tempat tidur yang nyaman. Orang lain di sana mungkin sudah tutup usia, mungkin tidurnya sudah di alam kubur. Gitu ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya masih hidup. Terima kasih ya Allah, mas saya masih bisa bergerak, saya masih bisa siar, saya masih bisa teman-teman di sini masih bisa ikutan Zoom meeting gitu ya, ikut hadir bersama dengan saya gitu ya. Jadi nah itu ya, itu hari pertama itu daily rutinnya seperti itu ya. Jadi selain sadar napas syukur tadi sudah, terus senyum 227-nya ya, karena hormon endorfin itu akan hadir ya, narik ke dalam tubuh kita. Dengan hormon endorfin hadir, hormon kebahagiaan, nah rezeki mudah masuk tuh, mudah masuk, gampang masuk, mudah masuk, semudah bernapas gitu ya. Jadi pas baru bangun tidur gitu aja, ya Allah terima kasih ya Allah, saya masih bisa bernapas, uang mudah mengalir seperti napas ini ya Allah, mudah masuk, gampang masuk, mudah masuk gitu. Jadi seperti itu, asumsikan seperti itu ya. Jadi, nah terus ngisi buku goalsnya diisi ya, ditulis ya. Terus 5 menit mau tidur dan 5 menit bangun tidur ya. Terus rilis itu ya tadi ya, sadar nafas syukur dengan rilis. Tapi sebelum sadar nafas syukur, sebelumnya sholat tobat dulu ya. Setelah sholat tobat, atur napas, olah napas ya. Dan tarik lewat dunia kuantum. Caranya yaitu bikin video singkat seolah-olah seperti sudah menjadi kenyataan ya. Ditulis, kita mintanya sama Allah kok kayak maha kaya, nggak apa-apa. Minta yang banyak, kecuali kita mintanya sama Mbak Dukun ya, itu dosa ya. Perisai malah justru. Kita mintanya sama Allah yang maha kaya kok, nggak apa-apa. Minta yang banyak, nggak apa-apa. Saya aja tulis sampai 22 permintaan saya. Alhamdulillah, checklist nomor 1 udah dikabulin, nomor 2 udah dikabulin, sampai checklist nomor 22. Masya Allah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi merasa sudah terjadi ya, merasa sudah menerima, karena dengan kita sudah terjadi, sudah menerima, kan kita bahagia tuh, kita bahagia seolah-olah kayak lagi berhayal ya, tapi kan kita bahagia tuh, bahagia ya Allah sudah terjadi sempurna gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi terus daily rutinnya tuh di hari pertama, selain itu ya,
merasakan seperti sudah terjadi, tarik lewat dunia kuantumnya, bikin video singkat di dalam eh, apa eh, apa 5 panca indera bersensasi, bikin video singkat seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah puasa energi negatif ya. Teman-teman harus puasa energi negatif. Caranya gimana puasa energi negatif? Jangan scroll-scroll HP yang tidak bermanfaat. Jadi karena ada penelitiannya nih, penelitiannya di 5 menit sebelum tidur dan 5 menit setelah bangun tidur itu yang meneliti siapa ya? Napoleon Hills. Napoleon Hills itu meneliti 20 tahun, 20 tahun loh dia menelitinya, lama banget ya 20 tahun meneliti, dan dia mau mewawancarai milioner-milioner di luar negeri sana, di Amerika, di mana pokoknya semua milioner diwawancarain oleh Napoleon Hills itu. Ternyata dia mewawancarai, memakan waktu 20 tahun dan meneliti semua milioner-milioner diwawancarai. Ternyata mereka kalau mau tidur, milioner itu kalau mau tidur, dia tidak scroll-scroll HP, ya melihat berita-berita yang tidak positif. Mereka, dia itu tutup semua HP, berita atau TV yang melihat berita yang tidak positif itu tutup semua. Jadi justru milioner itu semua diwawancarain, dia kalau mau tidur itu mereka menulis eh, LOP-nya dia, LOP-nya mau apa dan dia bikin video singkat gitu. Nah, jadi ini bukan berdasar selain ini saya sudah mengalaminya sendiri berdasarkan apa ya, berdasarkan yang saya sudah alami gitu ya. Dan ini juga ada penelitiannya, yaitu penelitiannya oleh Napoleon Hills 20 tahun. Dia itu tidak scroll-scroll HP yang tidak bermanfaat. Jadi misalnya ada kan, misalnya ibu-ibu nonton layangan putus lah atau nonton drama Korea lah ya yang tidak bermanfaat. Terus tiba-tiba dia sampai ketiduran. Nah, dia lagi nonton drama Korea yang tentang cinta segitiga misalnya. Terus dia sampai ketiduran. Nah, pas tidur itu kan pas dia lagi klip-klip nonton, tiba-tiba masuk tuh dalam alam dunia kuantum, alam bawah sadarnya masuk tuh. Nah, itu yang menjadi realita dia. Makanya banyak orang yang konsultasi kepada saya, dia akhirnya suaminya selingkuh lah atau istrinya selingkuh lah. Itu karena dia sering nonton-nonton seperti itu, nonton berita-berita yang tentang perselingkuhan, atau mungkin dia pernah masukin di dalam dunia kuantumnya itu, dia mungkin bernyanyi yang nyanyinya itu tidak positif. Ya, makanya kan kadang saya suka share tuh di grup ya, kalau mau nyanyi itu nyanyi yang bagus. Jadi kadang ada yang bernyanyi nyanyinya tuh tidak positif, misalnya nyanyinya kayak lagunya Ahmad Dhani ya, Ahmad Dhani dan Mulan Jamila dan Maya Estiana kan ada lagunya tuh, aku cinta kau dan dia gitu. Akhirnya terjadilah di dalam kehidupan dia karena dia selalu pakai rasa. Yang dia nyanyikan, yang dia sebutkan, dihadirkan rasa benar-benar masukin di dunia kuantum, akhirnya terjadilah di dalam kehidupan rumah tangganya. Ya kan, ke rumah tangga kehidupan Ahmad Dhani kan akhirnya aku cinta kau dan dia, akhirnya dia benar-benar ada orang ketiga, akhirnya rumah tangganya retak. Nah, ada lagi yang contoh lagi, dia bernyanyi misalnya kayak Betara Sonata kan, eh, gelas-gelas kaca gitu ya kan, terus menggambarkan tentang rumah tangga yang retak ya kan, akhirnya rumah tangganya seperti itu. Dan ada lagi yang mama aku ingin pulang nih Kak Ardila, akhirnya beneran pulang gitu. Nah itu makanya kita belajar manat rezeki itu seperti itu ya. Jadi hati-hati dalam ucapan, hati-hati dalam rasa, hati-hati dalam pikiran dan dalam rasa hati kita. Hati-hati, itu yang terjadi. Nah, pas lagi tidur nih, orang-orang miliuner sana misalnya dia orang-orang Indonesia kan kebanyakan gitu ya, misalnya nonton drama Korea, terus tiba-tiba jadi ketiduran. Aduh, tadi ketiduran lagi nonton drama Korea, ketiduran. Nah, itu tiba-tiba ceritanya tentang cinta segitiga. Nah, itu terjadi di dalam dunia kuantumnya, akhirnya di realitanya terjadi. Nah, terus misalnya dia lagi scroll-scroll HP tentang tentang koruptor yang ditangkap lah, digebukin lah atau apa gitu ya. Nah, itu yang terjadi karena apalagi 5 menit mau tidur tuh gelombang theta dan alfa tidak bisa membedakan tuh itu lagi berhayal atau kenyataan. Dia harus scroll-scroll HP yang begitu, yang berita-berita tidak positif. Nah, makanya jadi tutup HP-nya kalau mau tidur, tulis di buku semua ya, tulis LOP-nya apa-apa aja, terus kita bayangkan seolah-olah seperti sudah terjadi dan hadirkan rasa. 5 panca indera, hadirkan rasa
senang, bahagia, seolah-olah seperti sudah terjadi. Nah itu Napoleon Hill seperti itu. Miliuner semua diwawancarain seperti itu ternyata. Nah, ternyata makanya miliuner-miliuner itu uangnya tidak habis-habis, makanya ini nggak pernah bocor kan di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, kuliah kan nggak pernah bocor kan? Karena apa? Kalau ini bocor di apa diajarkan di sekolah-sekolah, di kuliah-kuliah, nanti yang ada tidak ada lagi tuh tukang sapu, tidak ada lagi karyawan, tidak ada lagi tukang parkir, ya kan? Yang ada orang semua kaya raya semua. Nah, makanya jadi tidak pernah dibocorkan ini ilmu ini. Makanya dibocorkan di kelas-kelas seminar ya, di kelas-kelas yang bayarnya sekali seminar 20 juta, sekali seminar 10 juta. Nah, itu yang dibocorkan itu karena orang-orang yang bayar kelas mahal-mahal itu kan frekuensinya semua berlimpah. Nah, makanya jadi itu dibocorinnya di situ gitu ya. Tapi malam ini saya bocorkan di sini gitu ya, Masya Allah ya. Walaupun saya membayar dapat ilmu ini mahal banget, tapi nggak apa-apa, ini adalah tabungan semesta saya ya. Jadi teman-teman ajaib lewat wasilah saya, berarti kan saya dapat pahala kebaikan nih, dapat apa ladang pahala ya gitu ya. Jadi teman-teman asalkan nanti pas lagi sedekah subuh pagi-pagi sedekahnya ikut program sedekah air ya, Masya Allah ya. Jadi Rasulullah kan senang tuh kalau sedekah air. Jadi orang tuh masih bisa nahan lapar, tapi orang tidak bisa nahan haus. Dengan para penghafal Al-Quran, mereka puasa, mereka ngapalin Al-Quran satu huruf demi huruf, mereka minum dari air yang kita sedekahkan. Wah, palanya jariah tuh, dari daging, jadi apa tubuhnya dia itu pahalanya jariah. Makanya saya bikin program seperti itu karena ya sedekahnya berlipat-lipat pahalanya nanti gitu ya. Nah itu ya seperti itu ya teman-teman. Jadi puasa energi negatif ya, jangan lihat-lihat skor-skor berita yang tidak positif. Apalagi ikut-ikut komen ya. Apalagi sekarang kan lagi rame tuh, lagi viral lagi apa ya, lagi viral tuh Ahmad Dhani dan Maya Estianty ya. Pokoknya di sosmed rame banget. Nah itu nggak usah, udah scroll aja, scroll nggak usah dilihat ya. Biasanya biasanya algoritmanya itu selalu ngebaca apa yang kita scroll itu yang akan keluar terus. Tapi kalau kita scrollnya tentang gosip-gosip, keluarnya gosip-gosip terus tuh. Tapi kalau kita scrollnya tentang magnet rezeki, tentang ceramah, tentang kebaikan-kebaikan, nanti algoritmanya keluarnya itu lagi yang kebaikan-kebaikan. Nah gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita mau kembalikan lagi nih DNA kita supaya kita nih semua sudah tersedia. Jadi contohnya kayak nenek-nenek tadi, dia nggak bisa megang HP, HP-nya udah canggih tapi dia nggak bisa ngoperasiin, akhirnya jadi nggak bisa tuh HP dipakai. Nah, Allah juga udah ciptain kita nih udah ajaib kok, udah berlimpah. Kita balikin lagi yuk DNA kita nih, DNA blueprint kita yang sudah ajaib dan keberlimpahan. Nah, caranya itu satu kesalahan, satu sholat tobat, dan kalau masih belum relax juga, belum rilis juga, ya caranya itu tarik sadar napas syukur mulai dari 15 menit naikin lagi 30 menit naikin lagi 1 jam ya, duduk nyaman senyaman-nyamannya, nanti testimoni ya teman-teman yang sudah ajaib ya, itu puasa energi negatif. Dan selanjutnya adalah tulis ya, tadi tulis di buku LOP-nya apa aja. Nah terus di hari kedua, hari kedua itu kan hari pertama ya, hari kedua ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Yang non muslim mungkin terima kasih aja dalam satu hari itu ya, rasa syukur yang mendalam hadirkan ya 3.500 kalau bisa ya. Jadi bersyukur dari ujung rambut ya, pas kita sambil sisiran, terima kasih ya Allah rambut ini masih berkilau, masih nggak rontok. Di luar sana banyak yang rambutnya botak, udah rontok. Terima kasih ya Allah rambut ini masih ada. Tuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Pas lagi nyapu mungkin, terima kasih ya Allah saya masih bisa menyapu rumah ini. Di luar sana orang nggak ada yang pada punya rumah tuh di kolong jembatan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya masih bisa punya rumah, masih bisa menyapu rumah saya gitu. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Rasa syukur hadirkan yang mendalam ya. Jadi merasa sudah jadi ya, merasa yang tadi ya sudah ya. Jadi terus aksi berani kecil setiap hari, aksinya itu setiap hari apa nih tabungan semesta yang mau kita iniin ya. Tabungan semestanya gimana nih? Nah, jadi seperti itu ya, itu hari
Mungkin ajak teman-teman ikut Zoom meeting pada malam kali ini, atau mungkin ikut kelas, ajak teman-teman ikut seminar, seminar Magnet Rezeki, hadirkan semua ajak. Nah, itu sebagai tabungan semesta kita tuh. Nah, jadi, nah terus hari ketiga ya, ini 3 hari dulu ya karena udah 21:40 nih. Hari ketiga, buat list orang-orang yang membuat kamu kesel ya, teman-teman, membuat kamu kesel, marah, sedih, lalu doakan mereka. Ya, doakan mereka, sholat taubatin buat mereka satu persatu ya. Terus doakin mereka dengan kirimkan cinta, cinta murni tanpa batas, sending love ke mereka ya. Doain aja. Jadi ngelihat dia tuh udah nggak ada rasa kesel lagi, nggak ada rasa julid lagi gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi lalu kamu juga minta maaf tuh. Selain itu kan minta maaf di sholat tobat ya, udah. Terus doain untuk mereka dan minta maaf kepada mereka juga ya. Mendoakan orang-orang yang terdekat dalam hidup kamu. Misalnya hidup teman-teman ring 1, ring 2. Nah ya, ring 1 tadi saya udah sebutin ya, ring 1 itu adalah sebentar di sini ya. Ring 1 itu kan orang-orang terdekat dengan kita, segitiga keajaiban kita. Jadi suami, pasangan hidup kita, anak-anak, orang tua, mertua, itu ring 1 kita. Adik ipar, kakak ipar ya, sepupu, paman, itu masuk ke ring 1 kita. Dan kalau ring 2 kita juga kita doain mereka dan sholat tobatin untuk mereka kalau ada trigger-trigger untuk mereka ya. Jadi sahabat-sahabat semua ya, dari teman-teman sahabat, mungkin teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah ya, atau guru-guru kita. Mungkin kita pernah kesal sama guru kita, mungkin dulu pernah disetrap, dijewer, disuruh keliling lapangan panas-panas dulu. Nah, itu kita sholat tobatin untuk guru kita dan doain untuk mereka ya. Terus dosen-dosen kita gitu ya. Terus sadar nafas syukur lagi ya di 5 menit sebelum tidur dan 5 menit setelah bangun tidur. Itu hari pertama, hari kedua, ke hari ketiga. Coba ya dirutinkan terus ya. Jadi seperti itu dan rilis dengan cara sholat tobat dan sadar nafas syukur dan masukkan ke dalam dunia kuantum ya, buat video singkat di malam hari pas mau tidur dan siang hari baru bangun tidur di 5 menit setelah bangun tidur ya. Insya Allah ya, semoga dimudahkan ya teman-teman. Udah 21:43, nanti kita bersambung lagi Insya Allah di hari Ahad ya, mungkin hari Ahad pagi kali ya, hari Ahad pagi mungkin teman-teman kan pada libur ya, pagi mungkin ya jam gitu ya. Nanti kita ketemu lagi ya untuk materi lanjutannya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, ada yang belum paham, boleh open mic atau open kamera, silahkan. Saya tutup dulu di sini, mungkin nanti ntar saya jawab pertanyaannya. Kebenaran semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan murni datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Aisyah, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dian atas materi yang telah disampaikan. Sahabat surga semuanya, apakah ada yang mau bertanya? Oh, ini tadi ada yang bertanya Bunda Dian dari ini, namanya belum diganti ya. Jika itu sudah terjadi, bagaimana cara memperbaikinya Bunda, terutama ke anak-anak, dan bagaimana cara berbicara yang baik sama anak tentang pandangan kehidupan untuk masa depan? Ya, ini Galaxy M12 siapa ini ya? Galaxy mungkin belum diganti ya nama HP-nya. Iya, betul. Iya, Masya Allah ya. Jadi tadi pertanyaannya kan, jika itu udah terjadi, bagaimana cara memperbaikinya nih, terutama kepada anak-anak. Nah, kalau sudah terjadi, minta maaf kalau anaknya masih hidup, minta maaf untuk anaknya tersebut. Minta maaf ya nak, dulu Bunda belum diinstal magnet rezeki, dulu Bunda belum belajar magnet rezeki. Jadi dulu tuh Bunda tuh galak gitu ya. Dulu sih saya galak sama anak-anak saya, Masya Allah ya. Jadi anak saya kadang saya kurung di kamar mandi, saya guyur air, dulu siram air gitu ya, terus kayak kurung kamar mandi, saya matiin lampunya gitu ya. Itu dulu sebelum diinstal ilmu magnet rezeki.
Ternyata pas saya udah belajar ilmu mantra rezeki, oh ternyata itu salah gitu ya. Masya Allah ya, karena kan dulu kan memang jarang ya ilmu parenting juga dulu kan belum ada ya gitu ya. Gimana nih kalau sudah terjadi seperti itu ya? Ya udah kita berusaha memperbaiki diri, kita sholat tobat untuk anak kita, anak mungkin anaknya ada 4 atau anaknya ada 3, sholat tobat untuk anak pertama, sholat tobat untuk anak kedua, sholat tobat untuk anak ketiga, dan kalau anaknya masih hidup, minta maaf kepada anaknya tersebut, maaf ya dulu bunda kayak gini, dulu ayah kayak gini, maafin ya, karena dulu ayah belum tahu ilmunya. Ternyata rezeki itu adalah kemuliaan dan kebahagiaan kamu, nak. Ternyata dulu ayah tuh galak banget, dulu tuh bunda galak banget gitu ya. Sekarang bunda minta maaf ya, mudah-mudahan nggak kayak gitu lagi ya, gitu. Jadi gitu. Dulu mereka anak saya yang pertama, anak kedua itu masih galak. Bahkan saya tuh cubitin anak saya sampai biru. Bahkan saya dulu, wah keren banget, saya sampai gigit anak saya. Kalau lagi tidak mudah diatur ya, kan gergetan gitu ya kan. Oh, saya gigit anak saya sampai biru-biru, sampai cubit. Nah, Masya Allah ya, ternyata itu salah. Sampai ya udah saya selalu tobat aja ke anak saya. Dan kalau anaknya masih hidup ya udah kita adain Al-Fatihah untuk anak itu sambil diusap-usap ya, hadiahkan Al-Fatihah. Mungkin anak itu jadi kerekam kan ke memori alam bawah sadar si anak tersebut ya. Jadi kan nanti jadi data diri dia tuh. Gimana cara supaya tidak jadi data diri dia? Ya anaknya diajak seminar Magnet Rezeki, diajak ikut kajian kayak gini. Terus minta maaf dulu, sholat tobatin untuk anak tersebut. Dan kalau perlu sedekahin untuk anak tersebut. Kalau misalnya anak itu nggak mau maafin kita, mungkin anaknya udah keluarga, udah rumah sendiri, udah satu rumah lagi, ya udah sedekahin untuk anak tersebut ya, terus minta maaf untuk anak tersebut. Kalau anaknya masih kecil ya diusap-usap, dipeluk, dicium, dihadiahin Al-Fatihah untuk anak tersebut gitu ya. Masya Allah ya, disayang-sayang deh pokoknya. Masya Allah ya, mumpung masih ada. Tapi kadang kan anak kalau udah besar, udah berkeluarga apalagi ya, itu yang tidak mudah ya. Kita kan nggak mungkin lagi peluk dia, nggak mungkin lagi usap-usap dia gitu ya. Ya udah coba sholat tobatin. Terus kalau ketemu sama dia, berusaha plus 6 ya, memuliakan dan membahagiakan dia, membuat dia tersenyum karena kita. Kalau perlu sedekahin atas nama anak tersebut gitu ya. Jadi supaya tidak datanya itu, supaya kita putus nih mata rantainya. Jadi jangan sampai tuh nanti anak kita terjadi lagi seperti itu kepada istrinya atau suaminya. Nanti dia digituin lagi sama suaminya atau digituin lagi sama anaknya gitu ya. Jadi akhirnya kan terjadi looping. Terjadi akhirnya mata rantainya tuh nggak terputus. Nah, makanya jadi kita putusin yuk mata rantainya, jangan sampai kita kan hidup ini di dunia ini cuman hidup ini di dunia ini untuk permainan doang kok. Ini kita hanya sendau gurau belaka kok di dunia ini. Jadi jangan dibawa baper ya, jangan dibawa jadi jangan digenggam terus, lepasin. Mau dilepasinnya sekarang apa nanti gitu. Kalau nanti ya nanti terjadi pengulangan terus. Jadi lepasinnya sekarang. Jadi jangan digenggam terus ya rasa-rasa itu. Lepaskan, lupakan, maafkan dengan cara gelar sejadah, sholat tobat, minta maaf kepada orangnya kalau orangnya masih hidup. Kalau orangnya udah tutup usia, mungkin sedekahin atas nama orang tersebut gitu ya. Kalau perlu diwakafkan atas nama orang tersebut, wakaf air gitu ya. Masya Allah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi berbicara sama anak yang tentang pandangan kehidupan untuk masa depan. Nah, dan bagaimana cara berbicara yang baik sama anak tentang pandangan kehidupan untuk masa depan. Nah, kalau bisa ya anaknya ajakin deh seminar Magnet Rezeki, diajakin. Mungkin kalau Ustadz Nas kan sering adain campnya Magnet Rezeki, ajakin training hybrid Magnet Rezeki, ajakin gitu. Jadi seenggaknya itu nanti menjadi data si anak tersebut. Oh, saya pernah loh ketemu sama orang-orang yang energinya berlian-berlian, diajak bunda saya, diajak ayah saya. Oh, saya pernah kok dimasukin data. Oh, ternyata dunia kuantum itu ada ya, walaupun nggak kelihatan gitu. Nah, itu jadi data diri di dalam anak tersebut. Nanti lambat laun dia akan berubah kok. Nah, jadi kan akhirnya dia ada pandangan tuh ke masa depan kita. Nah, makanya kan kemarin tuh yang sebelumnya saya bikin materi tuh, andaikan saya tahu ilmu Magnet Rezeki ini pas saya usia 20 tahun. Pasti tuh hidupnya udah ajaib, udah bersenang-senang ya. Jadi tidak ngerasain lagi tuh rasa-rasa sedih, kecewa, sakit hati ya. Karena baru tahu ilmunya pas saya usia sudah
sudah usia 38 ya, 39 baru tahu, udah mau masuk 40 baru tahu. Coba kalau udah umur 20 tahun saya udah tahu, pasti tuh hidupnya ya udah bersenang-senang terus gitu ya. Masya Allah ya. Jadi ajak aja tuh anak-anaknya ya, Masya Allah ya. Jadi mungkin kalau tidak muda mungkin bisa ikut Zoom meetingnya dulu gitu ya. Jadi dia ada pandangan tuh untuk kehidupan masa depan kayak gini. Oh, realitanya kayak gini. Jadi nggak apa-apa kok kita ajak anak kita gitu ya. Jadi dia ada pandangan untuk masa depan tuh ya. Ini Galaxy M12 ya, Masya Allah ya. Semoga terjawab ya. Semoga mudah dipraktekkan untuk anaknya ya. Bismillah. Dan selanjutnya siapa nih? Ya, jadi Ustadz Ilyasa juga menambahkan nih di sini ada guru saya nih, ada Ustadz Ilyasa menambahkan ada di Al-Quran surat ke-49 ayat ke-12 setiap prasangka itu adalah dosa ya. Kita berprasangka ini, berprasangka itu dosa gitu ya. Nah, makanya jadi dan kita juga pernah nggak lagi ngebatin, kita baru ngebatin kejadian. Misalnya, aduh pengen makan pisang coklat keju, tiba-tiba suami pulang makan bawain pisang coklat keju, itu kan baru ngebatin tuh. Nah, kejadian. Nah, itu ada di surat Qaf ayat ke-16 tuh. Ya, membatin yang baik-baik jadi kejadian. Nah, makanya jadi ngebatinnya yang baik-baik aja, karena di surat Qaf tuh udah dijelaskan ya. Karena Allah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya, dan Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita gitu ya, Masya Allah ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini Ibu Eni juga, Ibu Eni bisa, Masya Allah Ibu Eni di sana lagi hujan ya, hujan itu rezeki ya, Masya Allah. Ibu Fatona juga lagi hujan ya, hujan rezeki ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ya, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah bisa ikut menyimak dengan hikmat, Masya Allah. Ustadz Ilyasa ya. Jadi selanjutnya pertanyaannya dari mana lagi nih Kak Aisyah? Baik, di sini ada pertanyaan lagi dari Minker. Ucapan kan adalah doa. Gimana kalau lagi bercanda Bunda Dian? Seperti itu. Ya, jadi ini itu yang di atas ini udah belum Kak, yang Ibu Evi dari Bandung ya? Ini dari Ibu Evi dari Bandung dulu nih Kak. Masya Allah betul Bunda, dengan Riyado yang istiqomah walau belum semuanya baik-baik aja, tapi hati kita tenang dan yakin akan indah pada waktunya, walau kadang naik turun, kadang selalu ke trigger-trigger juga ya, juga oleh lingkungan. Namun kembali dengan sholat tobat dan taubat terus menerus, Masya Allah ilmu mana rezeki dahsyat sekali ya, Masya Allah ilmu Bu Evi ya, Masya Allah. Jadi justru ketenangan itu adalah rezeki yang paling dahsyat tuh. Orang rekeningnya banyak sampai miliar-miliaran, ada juga tuh yang pada ujung-ujungnya dia kena narkoba, ujung-ujungnya dia akhirnya bunuh diri, padahal rekeningnya banyak miliaran. Nah, karena apa? Di dalam dirinya dia tidak ada ketenangan. Ketenangan itu adalah keajaiban yang paling dahsyat. Ya kan, tidak bisa dinilai dengan berapapun gitu. Ketenangan itu tidak bisa dinilai. Kita mau beli mobil ada nilainya ya, berapa ratus juta. Kita mau beli rumah ada nilainya berapa ratus juta ya. Tapi kalau ketenangan, emang kita bisa dinilai itu ketenangan berapa ya kita nilai? Kan enggak kan? Nah, itu justru ketenangan itu adalah rezeki yang paling dahsyat. Itu adalah keajaiban yang paling dahsyat, ketenangan itu ya. Jadi ucapan adalah doa. Gimana kalau lagi bercanda gimana Bunda? Nah, Bu Minker ya, Minker WRWDK. Minker Bu Mintarsi ya. Bu Mintarsi ya ini dari Batam ya, Masya Allah. Kalau bercanda kan kebetulan kalau udah pernah ikut seminar hybrid magnet rezeki kan ada tuh ditampilin videonya tampilan sidul anak sekolahan waktu itu kan ada si Benyaminnya itu kan, almarhum Benyamin itu kan lagi syuting, dia kan padahal lagi bercanda lagi syuting di sidul itu. Si Benyamin bilang gini, dikit-dikit duit gitu deh pokoknya. Nah terus ujung-ujungnya si Benyamin itu bilang, nanti gue sumpahin lo jadi gubernur gitu. Akhirnya beneran, padahal itu kan lagi bercanda, lagi syuting, lagi bohongan ya. Akhirnya beneran Benyamin ngomong gitu pada lagi syuting, lagi bohong-bohongan, lagi bercanda. Akhirnya bener, sekarang si yang jadi sidul dibilangin, didoain
Makanya saya doain dia bilang apa ya itu di video itu saya doain tuh jadi gubernur gitu ya. Akhirnya beneran jadi gubernur. Sekarang Rano Karno beneran jadi gubernur itu atas doa dari beliau. Beliau Benyamin lagi saat syutingnya, lagi syuting tuh dia lagi bercanda gitu. Jadi bercanda itu juga harus hati-hati gitu ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi karena di sekitar kita ini kan banyak malaikat yang mengaminkan. Jadi makanya bercandanya juga yang baik-baik gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini oh iya, mohon maaf saya izin live ya, aku Mairatul karena tadi balik larut malam ya, Masya Allah silahkan. Jadi seperti itu ya teman-teman di sini yang hadir. Ya, jadi terima kasih sudah tercerahkan. Iya, seperti itu ya teman-teman. Jadi tadi di sini saya lihat ada berapa nih 15. Nah, berarti ini adalah orang-orang spesial. Coba yuk kita praktek sadar napas syukur ya, Masya Allah ya. Jadi kan kita mau tidur nih bentar lagi, nanti kan biar bisa dipraktekkan ya. Yuk kita praktek sadar napas syukur ya. Jadi posisi rileks ya, posisi rileks. Sambil posisi duduk rileks yuk kita sadar napas syukur. Kita rilis bareng-bareng. Tapi ini dipraktekkan setelah sholat tobat ya. Cara duduknya gimana? Duduknya boleh bersila, boleh pokoknya yang nyaman deh. Duduknya yang nyaman ya, nyaman kayak kita lagi bermeditasi, kayak kita lagi bertapa gitu kan, kayak di orang-orang zaman dulu tuh sakti-sakti ya, karena dia bertapa olah napasnya canggih banget tuh orang zaman dulu ya. Kan karena orang zaman dulu suka ada yang jalan di atas air, ada yang bisa terbang, bisa ini gitu ya. Karena ya itu dia selalu olah napasnya dia. Nah, ini coba yuk kita sekarang praktek sadar napas syukur. Kita buka kameranya ya, yang bisa buka kamera biar saya bisa lihat frekuensinya, kita samakan frekuensinya sama-sama yuk. Nah, jadi rasakan udah nyaman, sudah rileks. Yuk kita sadar napas syukur ya, Masya Allah ya. Rileks, bismillahirrahmanirrahim. Sudah rileks ya teman-teman semuanya. Ada yang belum rileks nggak di sini? Jadi hadirkan yuk rasa-rasa, kita hadirkan ke dalam permukaan sebentar. Nah, jadi yuk kita duduk rileks. Bismillahirrahmanirrahim sambil baca Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita hadirkan rasa-rasa beberapa tahun yang lalu, bagasi emosi kita di beberapa tahun yang lalu ya, rasa-rasa mungkin yang masih ada rasa putus asa, mungkin yang masih ada rasa sedih, rasa cemas, rasa bersalah mungkin sama suaminya atau sama anaknya atau sama orang tuanya ya, atau ada yang mungkin rasa sakit hati, hadirkan semua ke permukaan ya. Sambil tarik napas perlahan-lahan, hadirkan rasa-rasa itu semua ya. Rasa-rasa dulu mungkin ada rasa kebencian, ada rasa sakit hati, ada rasa kecewa, ada rasa kesal mungkin, ada rasa takut ditagih debt collector, takut ini, takut itu ya. Ada rasa bingung, rasa menyesal. Bismillahirrahmanirrahim, rasa panik, rasa khawatir, rasa marah mungkin ya. Itu semua frekuensi-frekuensi di bawah 200 Hz yuk kita hadirkan. Kita mau lepaskan nih, kita mau rilis sama-sama ya pada malam kali ini. Hadirkan semua rasa-rasa itu, hadirkan rasa seolah-olah kita bayangkan, asumsikan seolah-olah seperti kayak ada awan-awan hitam di dalam rumah kita. Kita seolah-olah ini kita tuan rumahnya. Ada awan-awan hitam yang gelap itu hadir di dalam rumah kita ya. Rasa-rasa bagasi emosi putus asa, sedih, kecewa, cemas, atau mungkin marah sama orang tuanya, mungkin marah sama mertuanya, mungkin marah sama suaminya, atau saya ditipu sama orang si A, si B, si C gitu. Hadirkan semua ke permukaan. Hadirkan rasa-rasa itu, awan-awan hitam, ada semua di dalam rumah kita ya. Kita asumsikan seperti itu, seolah-olah ada di dalam rumah kita tuh awan-awan hitam itu bagasi emosi yang sudah menumpuk bertahun-tahun dari usia
di dalam kandungan sampai kita lahir usia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ke atas, hadirkan semua rasa-rasa yang tidak nyaman itu sambil tarik napas. Tahan 4 detik dalam hitungan 4 detik. 1, 2, 3, 4. Buang napasnya perlahan-lahan lewat hidung ya, buangnya lewat hidung. Kalau belum bisa buang lewat hidung, lewat mulut juga boleh. Tapi yang lebih bagus lewat hidung. Tahan, rasakan, surrender kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepaskan. Kita pasrahkan kepada alam semesta, kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengatur hidup kita. Surrender kepada Allah, pasrahkan semuanya, semua adalah skenario Allah semua yang sudah diatur begitu indahnya. Tarik lagi napas perlahan-lahan. Tahan 4 detik. 1, 2, 3, 4. Buang, lepaskan, hembuskan lewat hidung. Tahan. Rasakan napas ini hadir masuk. Energi keberlimpahan, energi semesta tanpa batas masuk ke dalam tubuh kita lewat napas. Tarik lagi napasnya. Tarik. Tarik. Semakin tarikan semakin panjang, itulah rezeki kita semakin panjang ya. Tarik napas, rasakan energi keberlimpahan masuk lewat napas kita. Hadirkan Allah itu hadir sedekat urat nadi kita lewat napas. Sambil sebut terima kasih Allah saya masih bisa bernapas. Nah, buang napasnya lagi lewat hidung perlahan-lahan. Seperti itu. Nah, tarik napas habis perlahan-lahan sekali lagi. Nah, sekarang kita jadi seolah-olah seperti ini, seperti sudah 15 menit ya. Seolah-olah seperti 15 menit, nanti lakukan, ulangi pas mau tidur. Nah, baru kita masukkan lewat dunia kuantum. LOP kita apa? LOP nomor satu dulu ya, yang paling urgent, yang paling pengen dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tarik nafas sudah 15 menit, udah tenang, mode tenang ya, itu kan mode tenang tuh. Sudah tarik nafas, sudah mode tenang, buang nafas perlahan-lahan, sudah tenang. Jadi rasakan napas masuk, napas keluar, alurnya seperti itu. Terus rasakan Allah itu hadir. Terima kasih ya Allah, saya masih bisa bernapas, masih bisa menghirup udara segar. Banyak orang di luar sana sudah tidak bisa bernapas lagi. Terima kasih ya Allah. Misalnya apa? Misalnya LOP-nya apa? Ya Allah, terima kasih ya Allah, rumah mewah indah sudah saya nikmati. Misalnya rumah ya. Atau terima kasih ya Allah, saya sudah bisa berangkat haji dan umroh dengan mudah dan menyenangkan. Saya sudah wukuf di Padang Arafah, saya sudah tawaf gitu. Bayangkan, tarik lewat dunia kuantum, bayangkan seolah-olah seperti sudah terjadi. Nah, bayangkan, terima kasih ya Allah, semua sudah Allah atur dengan sempurna. Tarik napas, buang napas perlahan-lahan ya, tarik napas, tahan, hitungan 4 detik. Nah, buang perlahan-lahan. Terus tahan lagi, baru tarik napas lagi. Lakukan seterusnya kayak gini ya, nanti pas mau tidur di 5 menit sebelum tidur, dan 5 menit setelah bangun tidur, dan setelah sholat tobat juga gitu ya. Nanti pas udah di LOP udah, setelah itu alhamdulillah ya Allah, uang masuk ke dalam rekening 50 juta. Saya senang sekali ya Allah, uang 50 juta, 50.0000 masuk notifikasi ke dalam M-banking saya.
dengan mudah dan menyenangkan. Saya bisa bayar ini, bayar ini, bayar ini. Saya juga bisa mungkin mau buat apa? Mau buat memanjakan tubuh kita dengan massage ke salon gitu, atau mau ikut kelas magnet rezeki gitu ya, ikut seminar hybrid magnet rezeki, atau mau ikut campnya magnet rezeki gitu, atau mau ketemu dengan saya silaturahmi, masya Allah ya, ke Jakarta, masya Allah. Nah itu alhamdulillah, 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 alhamdulillah langsung setelah itu, setelah LOP-nya udah disebutkan, dibayangkan, alhamdulillah ya Allah, semua Allah sudah atur dengan sempurna. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka gitu ya teman-teman ya. Jadi mudah kan? Nanti lakukan ya di 5 menit sebelum tidur dan 5 menit setelah bangun tidur ya. Nanti ditulis LOP-nya semua. Nanti saya share lagi deh, ingetin lagi, kekuatan menulis itu dahsyat banget. Udah ada penelitiannya semua ya. Dan ini juga kita membayangkan seolah-olah asumsikan bikin video singkat di dalam ini kita visual pikiran kita, bikin video singkat di dalam pikiran itu juga sudah diteliti oleh Napoleon Hill selama 20 tahun dan mereka mewawancarai para milioner-milioner. Kenapa uangnya tidak berseri? Beda banget sama orang-orang di Indonesia, karena mau tidur dia lihatnya yang tidak positif, dengar-dengar berita di TV yang tidak positif, bukannya menulis LOP-nya dia gitu. Teman-teman tahu nggak sih resikonya menulis LOP yang banyak-banyak? Kita minta sama Allah yang Maha Kaya, resikonya LOP-nya tulisnya banyak banget. Resikonya tahu nggak? Ada yang tahu nggak di sini? Resikonya apa? Menulis LOP banyak-banyak. Ayo, resikonya apa? Nah, resikonya belum ada yang tahu ya. Nih saya kasih tahu, LOP banyak-banyak itu resikonya itu adalah menjadi kenyataan semua resikonya. Karena kan kita bermimpinya itu tapi udah tahu ilmunya, kita mintanya sama Allah yang Maha Kaya. Allah kan Maha Kaya, minta yang banyak gak apa-apa, kecuali kita mintanya sama Mbak Dukun baru gak boleh, dosa ya. Kita gak apa-apa kok, orang kita bermimpi kan gak ada resikonya. Resikonya ya itu jadi kenyataan semua, jadi kejadian semua gitu ya. Jadi bermimpilah yang tinggi. Jadi jangan ada asumsi lagi, mimpi jangan tinggi-tinggi, nanti jatuh loh mimpi tinggi-tinggi. Gak usah ada berasumsi gitu lagi ya. Gak apa-apa kita mimpi yang tinggi. Kan minta sama Allah yang Maha Kaya ya. Masya Allah ya. Mungkin Kak Aisyah ada lagi yang pertanyaannya atau udah cukup? Apa ada lagi nih Kak? Nah itu tadi kita udah praktek ya, rilis setelah sholat tobat, kan sholat tobat rilis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi rilis di tubuh kitanya tuh prakteknya gitu ya tadi ya, sadar nafas syukur. Nah selanjutnya apa lagi nih Kak, ada pertanyaan lagi apa udah cukup semuanya sudah terjawab? Sudah tidak ada pertanyaan lagi sepertinya Bunda Dian. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Karena mau masuk dunia kuantum semua nih, karena udah jam 10:08 ya, Masya Allah nggak berasa ya. Ya itu saya kalau lagi kajian atau apa, kadang kan ada teman-teman, Budian jangan dikupas semua, gini-gini gitu. Tapi nggak apa-apalah, karena saya kan mau teman-teman tuh ajaib lewat wasilah saya. Jadi kan saya dapat tabungan semesta nih, dapat pahala jariah juga, ajaib lewat wasilah saya ya. Jadi saya dapat pahala jariah nih. Kan udah mewakafkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Padahal ini sebenarnya harus kelas berbayar. Ini adalah kelas privat seharusnya ya, Masya Allah ya. Tapi gak apa-apa karena kita nggak apa-apa lah, Allah langsung yang menggaji saya gitu ya, Masya Allah ya teman-teman. Bismillah, semoga dimudahkan ya untuk kita masuk ke dalam dunia kuantum di 5 menit sebelum tidur dan 5 menit setelah bangun tidur.